suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Ngocoblak. Ngobrol, ngocol, belak-belakan bersama Anestesi. Kita mau coba bawa agak beda ya? Beda. Biasanya kan kita ada narasumber-narasumber yang udah malang buana, yang kita udah sering ketemu sebelumnya. Daya jualnya tinggi. Daya jualnya tinggi banget ya. Nah, terus ada muka-muka fresh baru nih. Kayak baru, muka-muka kayak masih polos. Kan kalau kita ngeliat muka-muka kayak ya Dian, gue udah butek gitu ya. Udah kayak bosan ya. Ini wajah-wajah baru. Yang awal tahun 2022 ketemu wajah-wajah baru. Ya harusnya sih pasti semangat baru, motivasi baru pastinya ya. Jadi buat episode kali ini kita ngundangnya adalah bukan mahasiswa. Residen. Ya mahasiswa juga sih. Ya mahasiswa juga. Residen anestesi yang baru aja diterima pada bulan Februari ini. Buat tepuk tangan dong. Ini oke. Ya perlu diapresiasi. Ini baru 2 minggu kok semangatnya udah turun. Kayaknya udah. Soalnya lagunya gitu sih ya, jadi melo. Soalnya 2 minggu masuk langsung kaget kayaknya. Baru berapa minggu kayaknya mulai. Jadi di acara kali ini kita juga nggak hanya ngundang buat mahasiswa-mahasiswa barunya aja, tapi juga ada orang-orang spesial dari PPDS yang baru ini. Tuh, orang-orang yang berada di balik gitu ya, di balik perjuangan mereka sudah sampai sini, gitu, pasti banyak banget kan motivasi, banyak banget peran orang-orang yang membantu mereka dalam perjalanan ini. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu kali ya. Kan kayak siapa ya? Gue ngapain nonton ini nih siapa gitu? Kenapa kata sayang kan? Mungkin bisa aja dimulai ya perkenalannya ya satu-satu ya. Ya, coba mau silakan dari yang pakai kacamata dulu. Iya, ya udah. Kenapa nih? Mau perkenalan aja nama. Gua nggak nanya rumus matematika. Tenang. Iya, nama diri sendiri loh, bukan nama Presiden Amerika ke-30, bukan. Perkenalkan, nama saya Gama Akbar Firdaus, asal dari kota Cirebon. Masih dekat Cirebon. Ya, nama saya Yuki Alexandro Dwi Putra, dipanggil Yuki, domisili Kota Bandung. Oke. Enggak. Ya, perkenalkan nama saya Dendi Tertian, saya domisili dari Kota Subang. Mana? Subang. Iya, masih dekat juga. Ini yang jauh udah mulai deg-degan, soalnya bakal ditanya kayaknya.
Perkenalkan, nama saya Kevin Octavianus Habakuk, asalnya dari Jakarta. Oke. Iya. Anak gaul Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rifki Rosyadi, biasa dipanggil Rosyad, asal dari Soreang. Wah, tempat kerjanya Dian dulu nih, Soreang nih. Iya, santai banget kan? Kayak wah ini lagi di pantai settingnya kayaknya. Iya. Oke, dari Soreang ya nih. Nama saya Wahid Ramdhani, saya dari Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, Kang Teteh, Sobat Ngocoblak semua, perkenalkan saya. Bentar. Iya, ada Sobat Ngocoblak nih. Kayak sayangannya Sobat Dahsyat coba nih. Saya Rofisma, dipanggil Fisma, asalnya dari Bandung. Bandung, oke. Yang di sana? Iya. Nama saya Gian dari Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Bambang Idwan Prabowo, bisa dipanggil Bambang. Saya dari kota Cimahi. Kota Cimahi. Iya. Iya, yang suka kadang-kadang aku Bandung itu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Niken Ayu Paramita, dipanggilnya Niken, asalnya dari Kota Bandung. Oke. Perkenalkan, nama saya Astari Pindiriani, panggilannya Asta, asalnya juga dari Kota Bandung. Oke. Oh ya, kayaknya ada satu orang lagi yang sebenarnya harusnya ada, cuman lagi isolasi mandiri ya saat ini. Harusnya ini ber-12 ya. Ber-12, cuman saat ini. Harusnya kalau dipeduli kita. Iya. Oke, jadi kan ini semua PPDS barunya akan menjadi keluarga yang pastinya ya. Sebelum masuk ke keluarga perkenalan ekspresi, kita akan jadi keluarga juga. Nah, jadi ini kan udah ada anak-anaknya di sini. Kita harus nyari bapaknya, nih, ayahnya. Papa. Dr. Dodi Tavianto sebagai ayah dari anak-anak baru ini. Iya. Silakan untuk bergabung bersama kita. Selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol seperti yang tadi kita Ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, ini kayak seperti opening ceremony kayak penyambutan gitu ya buat teman-teman yang ada di sini, buat anak-anak yang ada di sini. Terus kita juga pengen tahu nih ya, mengenal lebih dalam sebenarnya apa sih yang mendorong kalian berada di sini saat ini gitu ya. Kenapa pengen masuk anestesi gitu? Di antara berbagai macam pilihan gitu. Kayaknya bingung kayak, apa sih kok masih aja mau kesini gitu ya. Iya. Jadi kita akan coba ngobrol, siapa tahu juga itu akan jadi inspirasi buat teman-teman di rumah atau mungkin jadi motivasi buat pendorong anak-anak sendiri untuk terus maju. Iya. Mungkin nanti kalau ke depan-depannya udah mulai agak turun nih semangatnya, bisa nonton lagi, lihat nih, oh dulu gue masuk gara-gara ini nih gitu. Kalau misalnya temen yang lain kayak udah mulai malas-malasan, sodorin aja episode ini. Iya. Nih dulu ngomong gini gitu kan. Oke, nah sekarang motivasi nih, alasan pertama. Kenapa sih kalian tuh mau masuk anestesi di antara sekian banyak cabang ilmu kedokteran ya kan kalau ditanya. Ya, mereka ada dokter yang masa lanjutnya ke yang non-medis. Iya. Tapi kan yang medis sendiri banyak tuh. Anestesi itu juga bukan sesuatu yang kayak kalau tuh sebentar doang nggak sih lewatnya kayak udah selesai aja gitu kan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang memotivasi kalian untuk udah kita menjadi anestesi? Motivasi terbesar saya mungkin karena ayah saya seorang dokter spesialis anestesi, jadi mungkin dari awal merupakan gambaran bagi saya. Mungkin ada agak sedikit paksaan nggak kalau buat masuk sini? Nggak ada sih. Kayak mungkin kayak iya. Atau kamu tahu ya. Nah. Iya. Ini pertanyaan pertama udah kayak gini nih. Nah. Siapa? Jadi karena figur ayah emang figur ayah bapak nih sebagai seorang anestesi dan sebagai seorang ayah itu gimana sih di rumah? Bapak kuliahnya di rumah kayak gimana sih? Jarang di rumah.
Oh, jadi motivasi. Bentar. Tunggu. Mau masukin dulu ke logika, bentar. Agak kontradiktif ya. Bentar, Bapak udah nikah atau belum nih? Saya belum. Belum ya? Hati-hati buat calon istrinya, dia karena cita-citanya jarang di rumah ya. Oke. Iya, realistis benar ya. Buat yang selanjutnya masih pertanyaan yang sama sih, tapi mungkin yang lainnya ya. Oh ya, kebetulan buat Nadia. Kita coba tanya yang lagi di rumah. Yang lagi di rumah nih ya, Nadia ya. Oh ya, belum perkenalan. Nadia, coba kenalin dirinya sama asalnya dari mana ya? Nama saya Nadia Andriani Putri, biasa dipanggil Nadia, asalnya dari Jakarta. Oke. Kalau Nadia sendiri, motivasinya apa, Nad? Mau masuk anestesi? Motivasi saya untuk masuk anestesi mungkin karena kasusnya variatif ya, kemudian dari segi ilmu juga cukup challenging, tetapi masih banyak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Oke. Ya, dipandang sebelah mata gimana nih? Jadi misalnya kalau misalnya biasanya masuk kamar operasi kan biasanya yang diterima kasihin kan hanya dokter bedah aja ya. Mungkin kalau orang awam kan kebanyakan kurang tahu ya apa itu dokter anestesi gitu. Padahal menurut saya perannya itu sangat penting sekali. Nah, kalau gitu bukannya malah jadi alasan harusnya masuk bedah ya? Biar ya, jadi memang ini juga soalnya anestesi itu pada sebelah mana ini kedepannya kita akan menjadi sosok yang akan diterima kasihkan gitu. Oh ya, harapannya ada dia kayak gitu ya. Sepak terjang. Betul. Ya udah, Nani, tadi kan udah Bakuk, udah Nadia, udah menjelaskan kenapa mereka pengen masuk anestesi ya. Kalau gitu, kenapa yang dipilih Universitas Padjadjaran? Itu tuh yang penasaran. Kan banyak banget nih center-center lain yang ada anestesinya. Coba siapa yang mau jawab nih? Gian dulu, coba Gian. Dipilih FK Unpad, karena kalau di Tasik banyak tuh dokter-dokter spesialis yang bilang, oh kalau anestesi yang paling baik di Indonesia tuh Unpad. Jadi kalau ya sebagai seorang yang mau belajar, ya pasti mau yang terbaik kan, Kang? Ya makanya ya saya pilih Unpad gitu. Oke. Buat ya, oke. Mungkin kalau pendapat lain dari Niken coba. Gimana? Kenapa pilihnya Universitas Padjadjaran nih? Kalau saya sendiri sih, Kang, karena dulunya FK-nya di Unpad. Jadi kalau dari koas juga kan udah tahu nih, dulu sempat kan juga stase di anestesi gitu kan. Lihat residen-residennya baik-baik gitu kan dulu sama koas. Pokoknya reviewnya bagus banget lah gitu. Konsulen-konsulennya juga baik-baik, pinter-pinter mau ngajarin, tidak pelit ilmu lah gitu. Jadi ya yaudah saya mutusin mau sekolah lagi ya pasti pilihannya Unpad dulu pertama, dan anestesi Unpad juga kan ya terkenal juga bagus gitu. Oke. Boleh ngomong nggak nih Teh? Jadi dulu kan 3 minggu ya Teh ya, 3 minggu kita koas. Kebetulan dulu jadi Cifko-nya, jadi kayak jadi ketua kelompoknya gitu. Nah, leader. Nah ceritanya di saat orang-orang lain pada menghilang, saya tetap ada di situ gitu kan. Sebagai itu ketua antara tuntutan peran atau emang pengen belajar. Itu susah dibedain. Enggak, jujur itu emang seneng gitu, makanya nawarin diri juga jadi ketua kan dulu. Jadi ya udah 3 minggunya kita manfaatkan dengan baik gitu, dan ternyata kayak Kak seru ya gitu, gini ya ternyata kerjanya gitu. Nah akhirnya makin begitu masuk kerja jadi dokter umum, makin mendalami itu kayak katakan Nadia, jadi ilmunya ya challenging gitulah, jadi ya semakin tertarik gitu. Nah sekarang kan proses untuk jadi residen itu nggak bisa kayak perjalanan. Sebenarnya yang paling lama jarak dari lulus dokter jadi sekarang masuk ke residen? Yang lulusan tertua berarti ya? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? 5 tahun kurang lebih, ya. Itu bukan waktu yang benar ya, Pak. Ya. Nah, kira-kira persiapan apa sih sebenarnya yang lakuin untuk bisa sampai di sini? Pasti kan ada persiapannya dong. Apa aja sih sebenarnya tuh kalian tuh udah sampai ngapain aja gitu sampai akhirnya kalian bisa berada di tahap ini. Gitu. Yeah. Proses mungkin.
Kalau untuk persiapan sebenarnya yang pertama kita cari tahu informasi tentang bagaimana itu, apa itu anestesi, terus bagaimana dia sekolahnya seperti apa, nanti dulu seperti apa. Yang pertama informasi, yang kedua otomatis harus harus menyiapkan dari segi finansial, karena kan kita sekolah, otomatis ada yang harus disiapkan baik dari secara finansial maupun materi. Yang paling penting sebenarnya menurut saya yang perlu disiapkan adalah mental dan juga support dari keluarga dan juga dari kerabat-kerabat terdekat, karena memang sekolah anestesi kalau bisa dibilang berat, semua residensi menurut saya berat sih. Maksudnya berat itu memang karena diperlukan, karena menurut saya sebagai residen dan sebagai dokter spesialis memang mental itu harus dibina dan memang harus seperti itu supaya membuat terbentuk mental dan juga jiwa seorang dokter, terutama sebagai anestesiologi gitu. Menurut saya itu yang perlu dipersiapkan. Emang menurut Rosyad apa nih mental yang gimana nih yang penting buat dokter anestesi? Jiwa-jiwa yang gimana nih? Mungkin mental dari kayak supaya bagaimana kita bisa bekerja di bawah tekanan, itu mungkin harus kita siapkan. Setelah itu yang paling penting support dari keluarga, terutama orang terdekat seperti misalkan istri atau keluarga. Itu ketika kita sedang lagi mungkin capek, sibuk dan lain sebagainya, ketika kita bertemu dengan keluarga, ya itu rasanya ya menurut saya itu juga harus kita siapkan gitu, kita informasikan kepada mereka, mungkin nanti akan bagaimana mungkin akan jarang pulang ke rumah, mungkin cita-citanya bakuk tadi ya. Ya jarang di rumah ya. Ya itu menurut saya yang paling penting sih Kang Teh. Jadi selain memang secara materi, secara imateri juga perlu dipersiapkan, karena itu hal yang nanti bakal sangat berguna gitu buat kita ke depan. Gitu. Okay. Persiapan buat presidensi ya Teh. Resign Teh. Resign, gini. Iya. Bukan enjoy, terpaksa karena di atasnya begini temannya nih. Kayak di pantai sih habis tempatnya. Mau marah tapi ada kamera, nggak enak. Nggak bisa. Iya. Iya, jadi kan memang sebelumnya saya kerjanya di daerah Jakarta ya Teh, Tangerang Selatan. Jadi saat memutuskan buat nyoba sekolah, walaupun belum pengumuman, maksudnya baru ujian, belum pengumuman, udah memutuskan ya udah resign sama pindah gitu. Jadi salah satu persiapannya yaitu terus mungkin. Terus kalau waktu itu belum keterima gimana tuh? Iya. Ya mungkin. Oh enggak pede. Ya. Iya. Mungkin kalau enggak lulus ya nggak tahu. Balik lagi ke Jakarta. Terus yang lain ya mungkin kayak Rosyad bilang tadi sih udah lengkap kali ya, belajar, terus ada yang ikut pelatihan-pelatihan yang di bidang anestesi dan terapi intensif juga, sama ya menyiapkan mental dan finansial sih. Ini sih dari dokter Dodi, kita juga bisa nilai sama beliau ya. Benar lagi banyak nih yang mau masuk sebenarnya bukan cuma anestesi ya, tapi banyak juga persiapannya tuh kalau mau masuk itu apa ya? Sebenarnya sekarang garis besar tuh persiapannya pasti support dan persiapan dari keilmuan itu sendiri. Menurut dokter Dodi dong, sebenarnya penting disiapkan sama kita nih untuk orang-orang yang mau menempuh pendidikan residensi atau pendidikan dokter bulan itu. Ya, jadi pendidikan residen itu berat ya. Jadi kurang lebih selama 4 tahun atau 5 tahun itu kalian akan tersandera ya. Tersandera itu maksudnya kalian mungkin kebebasannya itu akan dibatasi ya. Kebebasan untuk bertemu dengan anak, istri, suami, keluarga itu akan sangat dibatasi ya. Jadi memang selama 5 tahun itu kebebasan kalian akan dibatasi. Ini sesuatu yang sangat berat ya. Jadi memang persiapan pertama itu mental ya, mental. Nah persiapan kedua itu kalian harus secara fisik itu harus sehat ya, sehingga kalian bisa menempuh perjalanan
selama kalian pendidikan selama kurang lebih 4,5 tahun. Ya, jadi secara fisik kalian harus sehat. Secara psikis juga harus sehat ya. Karena apa? Karena ya tadi ya 4-5 tahun itu psikis kalian itu mungkin naik turun ya. Naik turun maksudnya banyak sekali tekanan-tekanan yang harus kalian hadapi. Tekanan dari senior mungkin ya, tekanan dalam konotasi yang positif ya. Jadi di sini tidak ada tekanan negatif, tapi semuanya dalam konotasi yang positif. Jadi senior kalian mungkin kalian yang dulu mungkin di puskesmas atau di rumah sakit menjadi raja ya. Nah sekarang kalian harus menjadi titik yang paling bawah ya, 0 lah katakanlah. Karena di atas kalian itu banyak senior-senior dan senior-senior ini kapanpun itu bisa memerintah kalian. Ya ini jadi psikis kalian itu harus berubah menjadi mental seorang raja, menjadi mental seorang yang paling bawah ya. Dan ini tidak semua residen itu bisa menerima keadaan seperti ini. Ya. Nah ini juga yang harus kalian pikirkan. Terus juga tekanan dari konsulen ya, kadang-kadang konsulen ya minta tolong ini itu ya, itu sesuatu hal yang sangat wajar ya. Nah ini juga kalian harus siap ya. Terus yang faktor ketiga itu ya mungkin finansial ya. Finansial itu jelas kalian harus sudah berhitung nih. Karena setiap semester itu kalian harus membayar biaya SPP yang mungkin tidak murah ya. Terus yang kelima yang harus kalian perhatikan ya, bahwa kalian itu beruntung ya. Karena apa? Karena kalian sudah diterima menjadi seorang PPDS. Banyak sekali teman-teman kalian yang tidak seberuntung kalian ya. Belum beruntung seperti kalian. Mereka mendaftar tapi ternyata belum beruntung sehingga tidak bisa diterima menjadi PPDS anestesi. Nah, poin ini yang harus kalian syukuri, harus kalian nikmati ya, sehingga saya berharap bahwa kalian nanti masuk 12 orang, selesainya juga 12 orang. Jangan sampai masuk 12 orang, selesainya cuma 5 orang, 4 orang, itu 8 orang itu kemana? Itu ya, saya nggak ingin seperti itu. Ya, tidak ingin seperti itu. Mungkin oke lah, yang tepat waktu mungkin 5 orang atau 6 orang, tapi yang sisanya itu diusahakan juga sampai selesai ya, meskipun mungkin selesainya tidak bersamaan ya. Tapi jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan. Itu yang paling saya tidak suka ya. Kenapa? Karena berarti kalian sudah menutup hak orang lain. Ya, itu yang harus kalian pikirkan. Ada orang lain yang ingin masuk anestesi, tapi slotnya diambil oleh kalian, sementara kalian nanti di tengah jalan tidak bisa menyelesaikan pendidikan anestesi karena hal-hal yang tidak masuk di akal. Itu yang kita para konsulen itu sangat tidak ingin hal seperti itu terjadi. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan, Dian, Hilman. Luar biasa ya. Benar banget ya. Jadi memang sebetulnya persiapan kalian untuk masuk presiden itu bukan hanya untuk masuk saja, tapi juga persiapan untuk sampai kalian bertahan. Harus bertahan, iya benar. Hanya baru awal ya. Jadi itu semua yang sudah kalian persiapkan, sudah kita persiapkan sejak lama. Itu untuk menuntun kita menyelesaikan pendidikan, bukan hanya masuk saja. Dan penting banget memang ya kita untuk saling bantu supaya kita bisa melewati semuanya bersama, jangan sendiri-sendiri, benar ya? Iya benar banget. Soalnya emang mungkin terasa berat ya awalnya, apalagi mungkin kalian masih adaptasi di awal-awal. Tapi dengan adanya teman-teman dan dari keluarga juga, harusnya itu menjadi semangat dan menjadi dasar bahwa kalian harus bisa nyelesain semua ini sampai beres gitu. Kan tadi yang udah ngasih komen dari Rosyad sama Yuki ya, kan udah mereka berdua udah nikah nih. Di sini katanya udah hadir istri-istri dari Rosyad sama Yuki ini, coba mungkin kita panggil, bukan panggil, kita persilahkan. Iya. Iya, coba ya, kita tanya ya di rumah mereka gimana nih ya. Coba mungkin selamanya ngaku ke rumah sibuk di order, nggak taunya udah pulang, ayo. Iya. Ya ditanya aja coba ya. Ini yang pertama dari Rosyad nih ya. Oke. Halo dok, iya dok. Selamat pagi dok. Ini dari istrinya dari Rosyad ya. Mungkin boleh awalnya kenalin diri dulu ya. Iya dok, saya nih dok istrinya Rosyad. Apalagi dok? Sekarang saya lagi apa dok? Gimana? Halo, ya? Oh ya, tinggalnya di daerah mana? Oh iya, tinggalnya saya di Soreang dok sama Rosyad.
masih sama orang tua kalau sekarang. Kemudian kalau saya sih sekarang paling lagi S2 aja sih dok, nggak sibuk. Itu aja sih dok. Oh, S2 nggak sibuk ya? Iya, nggak pernah nggak sih? Maksudnya lagi sekolah gitu dok, nggak banyak ini. Jadi selama ini buat Rosyad persiapannya gimana nih? Waktu awal persiapan udah dibilang mau daftar anestesi sampai akhirnya keterima, dari istrinya sendiri gimana ngeliat perjuangan dan persiapan Rosyadnya sendiri gitu? Oke. Iya sih dok, pertama sih saya salut banget sih, maksudnya ngelihat persiapannya dari Rosyadnya sendiri kan ya, maksudnya baik akademik maupun non akademik. Kemudian kalau dari saya sih dok sebagai pasangan paling ya berusaha jadi support system yang baik aja sih dok. Kemudian kayak mulai belajar juga, maksudnya belajar ngerti bahwa selama PPDS ini mungkin komunikasi akan sulit, akan gak seintens dulu gitu dok. Terus udah sih itu aja sih dok, paling jadi support system yang baik aja buat Rosyad, itu aja sih dok. Oke, mau nanya nih. Kira-kira kan sebelumnya pasti udah ngobrol ya, kayak pasti ngobrol kan, berdua gitu kan, ngobrol tentang planning dan lain sebagainya. Kira-kira yang dibilangin Rosyad tuh nanti mungkin aku bakal kayak gini gitu ya, hal-hal yang mungkin harus dimaklumi oleh pasangannya, yang udah dijabarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu sama Rosyad tuh apa aja sih sebenarnya? Mungkin aku akan sering chat sama operator bedah cewek gitu ya. Aku akan lebih sering jawab chat sendiri aku daripada kamu gitu. Misalnya dok, betul sih dok, itu salah satu mungkin yang akan jarang menghubungi itu ya dok ya. Terus mungkin jarang pulang juga, mungkin lebih banyak saya yang pesan nengokin gitu. Terus beberapa sih emang udah disampaikan sih dok yang tadi, yang masalah waktu untuk anak dan keluarga itu sih dok yang paling penting mungkin. Dan ya ternyata mungkin beberapa memang ya betul juga kenyataannya seperti itu. Jadi ya harus mulai belajar mengerti sih dok kalau dari saya sebagai pasangan gitu. Ini kan mulai resmi masuknya udah baru 1 minggu ya sebenarnya, tapi kan udah mulai persiapan dari sebelumnya udah 2 minggu ya, berarti udah sekitar 3 minggu berjalan. Kerasa banget nggak? Emang berbeda ya dibanding sebelumnya gitu? Kayak jet lag banget gitu nggak? Iya, kayak shock gitu nggak? Perbedaannya kerasa banget. Wow, kayak ekspektasi gue nggak kayak gini banget nih gitu awalnya. Kalau ketebak banget sih enggak ya dok ya, maksudnya tetap ada, masih ada tapi kalau dibilang jet lag banget juga enggak gitu dok, karena kan Rosyad ini kayak sering pergi untuk jaga, mungkin dia sering ambil jaganya kayak 1x24 jam atau mungkin agak lama juga gitu, jadi mungkin untuk beberapa hal udah terbiasa juga gitu dok. Cuman ya tetap aja sih dok, mungkin ada hal-hal yang tetap harus saya belajar adaptasi gitu. Oh, jadi emang udah jarang di rumah dari dulu ya? Jarang di rumah ya. Kayaknya emang cowok-cowok di sini. Iya dong, maksudnya jarang di rumah nih kayaknya. Coba nih. Jadi jangan nyalahin residennya. Iya, coba nih. Emang kayaknya nggak masuk anestesi juga jarang pulang kayaknya dia nih ya. Kayak bapak motivasi awalnya jarang di rumah, makanya kan kayak gitu ya. Coba dipertanyakan lagi ya. Oke, kalau istrinya Rosyad, istrinya Rosyad sendiri ini dari profesinya apa ya? Profesi dari medis juga atau non medis? Iya dok, dokter umum dok, iya dok. Komunikasi lebih mudah terjalin automatically gitu ya. Iya dok, sedikit banyak ngelihat juga sih. Beda kalau bukan yang dari tenaga kesehatan ya. Oke, ya makasih banyak ya buat waktunya. Iya, makasih banyak dok. Iya, waktu istirahatnya. Semoga Rosyad tetap bisa pulang ya, nggak boleh jarang pulang, nggak boleh ngaku-ngaku masih OKA padahal kamu udah nggak di OKA ya. Oke, jangan mengkambing hitamkan anestesi. Alhamdulillah mukanya Rosyad agak lega, kayaknya udah di briefing omongannya ya. Soalnya tadi mukanya sepanjang omong kayak agak tegang, takut salah ngomong kayaknya. Udah dilihatin. Udah di briefing di rumah. Udah di briefing kayaknya. Oke, makasih ya. Selanjutnya kita nanya siapa nih selanjutnya? Ini selanjutnya ada istri dari Yuki. Coba nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Dok. Ya, ini dari istrinya Yuki ya? Iya, Dok. Oke, saya Lofi, Dok. Siapa namanya? Lofi, Dok. Lofi. Oh, ini wajahnya baru ada. Oke, halo ini Lofi, halo, kita dari residen anestesi ya. Ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang motivasi. Bukan persiapan,
persiapan mereka masuk PPDS tadi nyebutinnya katanya support system gitu. Emang bentuk support apa sih yang udah diberikan oleh Lofi ya? Agak menuntut gitu jawabannya ya. Bukan paksaan. Bukan memaksaan, sharing. Support apa yang sudah dibagi gitu kepada Yuki? Apa ya? Mungkin salah satunya kayak yang udah dibilang Yuki tadi ya, Dok. Karena kan kita berdua sebelum Yuki PPDS ini kan kita berdua sama-sama kerja di Jakarta. Nah, begitu Yuki mutusin buat mau ikutan PPDS, ya Desember kemarin kita berdua sama-sama resign dari kerjaan kita gitu. Januari pindah ke Bandung gitu. Sebenarnya bisa dibilang nekat, ya nekat sih. Karena dua-duanya langsung resign gitu kan. Cuma ya optimis aja. Terus ternyata ya puji Tuhan lah. Januari kemarin banyak berkatnya, Yuki keterima PPDS, saya juga hamil. Siap-siap jadwal jaganya diatur dari sekarang ya. Siap-siap ya. Hitung ya sekarang. Oke, jadi sekarang juga berarti udah ikut ke Bandung ya berarti ya? Iya dong. Oke. Terus kira-kira kekhawatiran apa sih? Sempat ada kekhawatiran, aduh kalau udah PDS takutnya A, B, C, D gitu. Kira-kira boleh sharing nggak kekhawatiran yang dirasakan oleh Lofi pas tahu seneng sih pasti suami saya masuk nih PDS, tapi itu detik berikutnya, aduh PDS nih gitu. Kira-kira apa nih kekhawatirannya? Kalau kekhawatiran sendiri sih cuma ya paling kalau mengenai sibuk ya udah pasti akan sibuk gitu. Kebetulan juga maksudnya udah ada bekal lah beberapa dari teman-teman yang lain yang ikutan PPDS juga gitu. Udah sedikit banyak tahu lah nanti PPDS itu akan seperti apa gitu. Cuma ya namanya proses harus dijalani gitu aja sih. Bijak sekali. Bijak sekali. Tolong Yuki ya, tolong nih lihat ya. Oke, terus kira-kira ada pesan nggak yang pengen disampaikan nih buat Yuki gitu? Kayak kan mungkin kalau ketemu langsung, kalau ngomong berdua doang nanti dibantah. Nah kalau ngomong di sini nanti kita lindungi ya. Intinya semoga lancar aja dalam pendidikan PPDS ini ke depannya, apapun yang dijalani gitu. Jangan sampai apa yang udah nggak dikorbankan juga, cuma maksudnya kan ya nggak diuntungkan sepenuhnya juga dengan waktu-waktu yang nggak sepenuhnya bisa buat keluarga gitu, akhirnya juga bisa berguna lah. Jadi dokter yang baik nanti gitu, amanah ke pasien, ke sesama, ke sejawat. Amin. Oke, lanjut selanjutnya. Lanjut. Berarti kan yang cowok nih tanya keluarganya. Sekarang kita mau nanya keluarga yang dari residen yang ceweknya. Ya, berarti ini kita nanya ke ibunya ya, ibu atau orang tua dari Niken sama Asta nih. Mungkin kalau udah bergabung bisa menampakkan dirinya. Ya, operator sedang bekerja. Ya. Operator. Ada orang tuanya dari siapa dulu nih? Orang tua dari. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ibu. Suaranya belum terdengar Ibu, maaf Bu. Masih di mute Ibu. Nah, ayo selamat siang Tante. Selamat siang. Apa kabarnya Tante? Baik? Alhamdulillah sehat. Lagi kegiatan apa ini di rumah sekarang? Oh, di rumah hanya ngomong cucu. Cucu. Iya, ada cucu. Gimana caranya? Oh ya, jadi ini kita lagi nanya-nanya aja sih Tante, gimana persiapan dan juga gimana perasaan Tante sebagai orang tuanya Asta, apalagi kan tahu sebagai perempuan akan lebih berat menghadapi untuk residensi ini, untuk membagi waktunya antara rumah dan keluar rumah dengan pendidikan, lalu juga akan lebih sering di rumah sakit gitu. Tante sendiri sebagai orang tua bagaimana menanggapinya? Oh iya, terima kasih. Ini karena saya ya orang tuanya juga, bapaknya juga dulu sebagai dokter anestesi ya. Jadi semuanya udah tahu lah proses belajar menjadi dokter anestesi, sudah tahu karena ya, semuanya
berjalan gitu saja gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada merasa terbebani apa gimana, karena memang sudah pengalaman, bapaknya anestesi dan kebetulan kakaknya juga. Jadi dari sana kita sudah banyak belajar bagaimana menjadi PPDS anestesi itu, ya. Oke, Ibu kalau boleh bertanya nih, Ibu kan berarti memang sudah sering sekali ya mendampingi calon-calon anestesi gitu ya, dokter-dokter anestesi. Kira-kira dari hal-hal tersebut apa sih pengalaman yang mungkin paling berat gitu, paling berat untuk jadi sebagai pendamping ya, baik dari menjadi seorang ibu atau mungkin istri dari dokter yang berada di lingkungan anestesi, yang paling berat sekali untuk Ibu kira-kira apa? Mungkin ini ya, pulangnya selalu malam, bahkan menjelang pagi kalau Bapak dulu ya. Ya tapi karena memang kita sudah menyadari bahwa memang itu tugasnya seperti itu, ya nggak ada masalah sih. Kalau pulang terlalu malam mungkin susah bukain pintu juga ya, Iya, jadi kita bangun gitu ya, udah jadi harus ikut begadang gitu kan jadinya kan ya. Ya, biasanya bawa kunci. Salah. Jawab, oh ya maaf lebih ya Bu pinter, ya. jawabannya lebih Tebakan cerdas. Anda kurang tepat. Iya, jawabannya lebih pintar berarti ya. Iya. Makanya kalau ada kunci gitu ya. Iya, kalau ada kunci ya udah sih ya, Iya. ya udah selesai masalahnya ya. Oke, tapi berdasarkan pengalaman juga nih, terus hal yang paling mungkin membanggakan untuk Ibu gitu ya, melihat putranya, mungkin melihat suaminya, dan sekarang menyusul lagi nih putranya yang baru akan menjadi seorang anestesi. Itu apa sih yang paling membanggakan dari profesi ini menurut Ibu? Ya, menurut saya merasa bangga karena mulai dari suami dulu sampai anak-anak sekarang bekerja itu sangat bertanggung jawab ya. Mereka nggak ada beban gitu, nggak mengeluh, biarpun pekerjaan berat, pulangnya suka malam gitu, nggak pernah mengeluh gitu. Jadi ya bangga lah ya, karena mereka bisa mencapai cita-cita mereka, tapi tidak dengan nggak ada keluhan-keluhan yang memberatkan gitu. Jadi ke keluarga juga ikut senang gitu. Dedikasi gitu ya, sangat berdedikasi dan memang mencintai pekerjaannya gitu ya. Iya. Untuk kalau harapan untuk Ibu sendiri Bu, kan sebetulnya memang menjadi kekhawatiran umum dari orang tua biasanya, anak perempuan umur berapa Sa? 27 teh. 27 anak perempuan, 27 tahun masuk anestesi nggak pernah pulang gitu ya. Kekhawatiran, aduh ini kok kalau ibu-ibu kan di kompleks mungkin kapan nikahnya? Kok nggak nikah-nikah malah sekolah mulu. Anak gadis pulangnya malam mulu Iya, gitu ya. anak gadis kok pulangnya subuh sih gitu. Atau anak gadis kok pulangnya jam 12 malam. Biasa kan omongan tetangga ya. Iya, omongan tetangga kan ada aja. Nah, Ibu sendiri gimana Bu? Ada nggak kekhawatiran ke arah sana atau mungkin seperti apa Bu? Kalau soal itu nggak khawatir sih ya, karena untuk anak perempuan kan ya zaman sekarang ini juga di mana-mana perempuannya berkarir semuanya ya, jadi pulang jam berapa pun nggak masalah. Karena kita selalu tekankan untuk apa ya, berhati-hati, waspada gitu sama lingkungan segala macamnya gitu. Dan untuk umurnya segitu ya kan udah cukup dewasa ya, saya rasa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, kita orang tua hanya tangan dulu dong, ini buat orang tuanya Asta. Hebat ya. Asta udah lega, bebas. Ya. Untuk dibilang umurnya gitu. Jadi Asta bisa fokus nih, bisa fokus di PPDS ini, dimanfaatkan aja, bisa fokus. Baik, untuk orang tuanya Asta, terima kasih untuk waktunya Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Sekarang mungkin kita lanjut ke orang tua dari Niken ya. Selamat siang. Oke, selamat siang Bapak dari orang tua Niken ya. Ya betul. Oke. Ini kita kan sekarang lagi ngobrol-ngobrol santai nih ya dengan Niken dan teman-teman yang baru masuk. Dari sini sih kita pengen tahu aja dari keluarga sendiri, Niken sebagai mungkin anak perempuan ya akan masuk ke residensi yang berat dan juga akan jauh dari keluarga. Pendapat Bapak sendiri gimana nih saat ini, dan
Bagaimana perasaan Bapak melihat bahwa anaknya akan sibuk dan akan susah bertemu gitu dengan keluarga? Ya, baik. Ya, awalnya kami bangga ya, anak kami bisa ikut PPDS anestesi, terus dan keterima. Semoga kuliahnya lancar sampai selesai. Dan kami juga pasti selama pendidikan kan niken kos, jadi terpisah. Walaupun memang dari sejak masuk FK kan udah mulai kos ya, jadi udah terbiasa kami berpisah. Walaupun sekarang ya pasti ada teknologi bisa video call dan macam-macam. Oke, jadi memang rata-rata di sini memang udah sering yang di rumah ya, jadi kayak gimana ya? Kayaknya emang nggak betah di rumah nih semua di sini. Iya betul. Emang anak-anak, ya betul kan? Iya betul tuh. Ya jadi emang ketika ditanya kayak gini kita mengharapkan sesuatu yang melankolis tuh nggak dapat. Iya, nggak ada kayak emang nggak bisa di rumah dari dulu. Jadi kayaknya nggak jadi anestesi juga, emang anaknya udah sering hilang-hilangan, udahlah katanya. Cari juga susah katanya ya. Iya, oke. Ada kekhawatiran tersendiri nggak dari ayahnya Niken nih, gitu ya, anak perempuan gitu, terus sebagai ayah mungkin? Ya intinya sebagai orang tua kan pasti takutnya anaknya capek. Cuman kan kami selalu support, jaga kesehatan, makan jangan telat gitu aja. Dan kami pasti selalu mendoakan supaya lancar, sehat. Sekarang Nikennya ngekos ya? Ngekos ya. Jadi ya. Udah dari kapan ngekosnya? Baru pas keterima aja. Berarti 3 minggu ini? Iya, 3 minggu ini. Udah berapa kali nelpon Bapak, Pak? Niken kan udah 3 minggu ya keluar rumah. Ya, ada beberapa kali lah. Oh, sudah beberapa. Terakhir kapan, Pak? Iya, betul. Ada suara-suara. Terakhir 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Oh, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, iya. Padahal tadi pagi juga nelpon. Oh, tadi pagi nelpon, iya. Iya, diklarifikasi. Tadi pagi juga nelpon, kok. Dari berapa kali nelpon itu yang nanya kabar berapa kali, minta duit berapa kali? Dari nelpon itu yang nanya kabar sama minta duit lebih sering yang mana? Iya. Nanya kabar sih sering, kalau minta uang sih kayaknya enggak ya. Oh, hebat kamu. Hebat sekali. Cuman kan kami udah punya bayangan kira-kira kalau pendidikan anestesi berapa ya kami ya insya Allah bisa support. Jadi emang jarang minta uang, udah dibekelin. Iya, dari awal ditransfer banyak langsung. Dari kasih banyak. Transfer banyak. Klarifikasi, Pak. Ya, tapi itu memang rata-rata anak-anaknya emang sudah mandiri ya, dan keluarganya juga memang sudah menerima dengan segala resikonya, tapi tetap mendukung dengan caranya masing-masing gitu ya. Bapak boleh di-share untuk harapannya mungkin doa-doanya atau semangatnya buat Niken yang udah lama nggak pulang ke rumah ini gitu ya, agar tetap bisa semangat menjalani residensinya. Ya kami berharap sih sebagai orang tua ya supaya pendidikannya lancar, berikan kesehatan gitu aja sih. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya, semoga sehat selalu juga untuk keluarga Pak. Oke, tadi kita udah ngobrol ya sama beberapa istri dan juga orang tua dari residen-residen ini. Sekarang saya sih penasaran ya, kan banyak juga yang masuk ke sini sebelumnya udah kerja lama di tempat-tempat lain atau mungkin ada yang sudah memiliki jabatan tinggi. Di sini yang udah paling lama kerja tadi dari Wahid ya, sama Bambang ya. Bisa dijelasin mungkin dulu pengalaman kerjanya dulu gimana dan sampai sekarang keterima gitu dari awal lulus dokter sampai sekarang keterima kayak gitu. Jadi waktu pertama kali lulus saya kerja di Bali, di Tabanan Bali internship. Di sana saya sambil jaga klinik hotel gitu. Nah terus kurang lebih setelah internship 3 bulan saya lanjut. Saya kembali ke Bandung, saya kerja di Siloam Purwakarta. Itu pertama kali kerja sebagai dokter jaga di rumah sakit. Ya pengalaman pertama sih. Jadi di situ baik banget pengalaman juga, kurang lebih hampir 2 tahun. Setelah itu menikah, kembali ke Bandung karena istri kebetulan domisili di Bandung juga. Kira kerja di rumah sakit swasta di Bandung, rumah sakit Hermina Pasteur di situ ya. Lumayan lama sih, 2 tahun lebih lah. Nah terus ya sambil nabung, terus kebetulan ya ada anugerah juga punya anak, kebetulan hamil lagi langsung 2, tadinya jadi rencana sekolah kan sempat tertunda, tapi alhamdulillah sekarang finansial sudah tercukupi, jadi kita memutuskan ya mungkin ini waktu yang tepat buat
daftar sekolah dan ya alhamdulillah sih ya, maksudnya bisa diterima dan bergabung di keluarga besar Anestesi Unpad karena emang ya cita-cita dari awal pengen gabung di Unpad sih. Gitu. Berarti kira-kira berapa tahun itu? Kurang lebih sih 5 tahun ya. 5 tahun berarti sampai habis SIP yang pertama itu 5 tahun, STR 5 tahun itu yang pas perpanjang alhamdulillah sekarang bisa dapat. Oke, pas berarti ya. Dari 5 tahun itu emang dari awal pengen melanjutkan ke anestesi atau mungkin ada keinginan lain? Iya, sebenarnya pengennya ini kesini sih tapi nggak masuk. Aduh, juga malas juga sih sebenarnya sekolah lagi gitu. Tiba-tiba pengen lagi gitu. Adanya ini doang ya udahlah. Ya sebenarnya sih gini, di tiap pengalaman kerja itu ngelihat dokter spesialis anestesi itu udah suatu hal yang luar biasa gitu, kelihatan misalnya, mulai dari pola pikirnya, terus juga tata cara bicara, terus penanganan terhadap pasien itu suatu hal yang amazing menurut saya. Jadi itu menjadi motivasi saya dan cita-cita saya dari zaman kuliah kerja sampai detik terakhir. Jadi belum pernah berubah pikiran untuk jadi spesialis. Hebat, kasih aplaus dong. Ini kalau yang kayak gini udah hampir pasti motivasinya ada terus sih sampai selesai. Iya, kayak 5 harusnya tahun ya, soalnya dari loh, 5 tahun tuh masih bertahan sih iya, masuk. kan selesai anestesi juga 8 semester 4 tahun. Iya. 5 tahun udah lebih lama sih. Jadi bisa lah ya, motivasi terjaga nih, yakin. Kayak pacaran udah lama, masa akhirnya nikah cuma bentar kan nggak mungkin ya. Analoginya kok ke situ tapi terpaksa harus setuju gue. Terus punya pengalaman kerja panjang lagi? Dari Wahid tadi ya, coba mungkin ceritain ya. Ini 5 tahun, Amal 5 tahun. Kalau Wahid berapa tahun? Saya juga 5 tahunan teh. 5 tahun juga. Ya dulu sampai kemarin terakhir saya bekerja di rumah sakit daerah di Kabupaten Bandung. Memang selama 5 tahun ini khusus buat saya itu spesialis itu adalah salah satu tujuan. Itu tujuan baik yang memang baru tercapai saat ini. Banyak faktor yang mempengaruhi, terutama secara finansial, mental juga. Mungkin ada beberapa orang yang memang fokus dulu ke hal yang lain. Selain bekerja di rumah sakit, saya juga bekerja di klinik. Nah, alhamdulillah kemarin bisa sekolah spesialis juga. Ya, insya Allah dijalani dengan baik lah gitu. Jadi pindah dari zona nyaman itu memang nggak mudah. Tapi insya Allah kedepannya makin barokah gitu. Bijak sekali ya, kayak nggak kayak ngerasa kan kita di sini tuh jadi MC-nya tuh kayak ngerasa maju lebih dulu gitu. Ketika ngedengar mereka kayak, gue belum nyampe sana kayak pikirannya. Iya, tapi penasaran juga sih, maksudnya tidak bisa dipungkiri ya, kadang materi itu penting kan ya, apalagi mungkin untuk orang-orang yang memang usia-usia seperti ini, yang sudah membangun keluarga itu penting banget. Apa sih sebenarnya yang mungkin Kang Wahid dan Kang Bambang rasa bisa didapatkan menjadi seorang anestesi yang lebih daripada sekedar mungkin jadi penghasilan saya hentikan tuh itu worth it gitu untuk saya mendapatkan ini. Kira-kira apa sih memang kira-kira apa yang akan kalian dapatkan dengan menjadi seorang anestesiologi atau menjalani pendidikan ini? Reward terhadap dirinya tuh apa? Mungkin yang pertama itu yang pasti berubah tuh di pola pikir ya Teh. Jadi yang paling susah itu menjaga semangat. Kalau kita misalkan berada di lingkungan yang memang pada sekolah juga residen, kita tuh selalu semangat gitu. Pola pikir kita tuh nggak di-stuck di situ aja. Karena terkadang kalau udah ada di zona nyaman kita, aduh udah enak nih gitu. Tetapi terkadang ada di poin juga, oh bosen ya kerja kayak gini gitu. Nah dengan kita melihat teman-teman kita, konsulen kita gitu khusus di anestesi, menurut saya sih anestesi konsulennya itu baik dan mau ngajarin gitu. Kebanyakan mulai. Sih rata-rata lip kayak service mulai. Dok, sengaja ya, ada dokter Dodi sengaja. Nyatet, ini lulus. Yang ini mulai. Ya, lanjut. Kebetulan ini rumah sakit waktu itu saya bekerja, alhamdulillah baik-baik gitu. Dan enak lah gitu ngajak komunikasinya tuh merangkul gitu. Itu sih yang saya dapetin. Saya harap dengan bisa sekolah PPDS ini bisa merubah arah positif, baik nanti dari segi mental, finansial, dan yang terutama pola pikir ya Teh, karena dokter itu kan harus dinamis tuh, nggak bisa di situ-situ aja gitu. Paling dari saya itu Teh. Ya. Tapi nanti bakal di sini-sini terus nih 4 tahun ke depan gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Teh, karena kan sebelum memutuskan buat sekolah itu kan pasti dipikirin semuanya gitu. Jadi kita kasih bocoran ya, 4 tahun di sini nggak gitu-gitu aja. Sampai nanti lewati ya. Akan ada yang sebenarnya kita tinggal di situ
situ aja, tapi kok seperti berada di dunia yang berbeda terus setiap harinya ya. Oke, kalau Kak Bambang gimana? Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya sih satu hal yang paling hebat dokter anestesi gini, ketika suatu pasien misalnya dalam satu kondisi datang ke rumah sakit dalam kondisi yang kurang baik gitu kan, atau mungkin ada suatu kejadian yang mungkin ada suatu kesalahan dari tata laksana dokter spesialis lain, atau jatuh dalam kondisi yang lebih berat, contoh dia shock atau apa, dan dia bekerja kayak di belakang layar, ketika posisi pasien itu udah jauh lebih baik, dia pasti kembalikan lagi kan setelah perawatan intensif ke dokter yang DPJP sebelumnya, dan itu kayak jadi kayak ya gue udah nyelamatin lu yang secara ikhlas, tidak perlu membawa berterima kasih, tapi ya di situ kita punya peranan penting, dan dari situ jadi suatu nilai plus menurut saya. Jadi kita berbuat baik tanpa kelihatan orang, jadi itu jadi suatu nilai plus dan ibadah yang luar biasa sih menurut saya. Heroik gitu ya kesannya, kayak ayo sini yang jelek gitu ya, udah bagus kayak ini udah bagus nih gitu ya, kayak gitu sih. Iya juga sih ya, pikirnya bener juga ya gitu ya. Tapi mungkin karena memang ranah kitanya memang dikritikal dan memang tadi seperti yang teman-teman harapkan dalam kehidupan sehari-hari challenging, ya nggak usah dicari, ada terus setiap hari ya, nyamperin gitu ya, nyamperin nggak usah dicari gitu. Oke, jadi memang materi itu zona nyaman tuh memang penting banget gitu ya, memang rasanya tuh susah untuk keluar dari situ, tapi sekalinya kita cross the line, we'll get more, kayak believe it or not, kenyataannya kayak gitu. Bahkan pengalaman saya pribadi juga waktu masuk ke sini tuh kayak banyak hal yang saya nggak tahu ternyata saya bisa. Gitu. Dan di anestesi itu harus mindsetnya harus ditanamkan seperti itu, bahwa kita nggak pernah tahu potensi apa yang berada dalam diri kita, dan surprisingly ternyata malah lingkungan kita yang mengeluarkan itu. Bahkan ya kita aja nggak tahu ya, maksudnya kayak oh ternyata saya bisa nih, kayak orang bawel kayak gini bisa juga nih kepake buat acara-acara kayak gini gitu ya kan. Kan awalnya nggak tahu ya, masuk anestesi baru kepikiran kan megang mic kayak gini, enggak ya. Ternyata oh ada nih potensinya, dan ternyata emang memberikan manfaat juga. Dan buat teman-teman yang ada di sini juga jangan menutup diri dan jangan membatasi diri ya. Di sini kita belajar bukan cuma untuk menjadi anestesi, tapi kita juga mengembangkan diri kita. Punya kemampuan apa sih kita selain di bidang medis dan lain-lain, itu juga tetap harus dikembangkan. Selain medis jelas tujuannya ya. Tapi di luar itu pun jangan menutup kemungkinan untuk diri sendiri. Kayak surprise yourself gitu ya. Welcome to anestesi kayaknya. Tangan dulu dong. Oke. Nah ini berarti sekarang, tadi kan udah yang lama kerja banget ya. Yang paling, baru juga Hippocrates Oath, tiba-tiba kayak selamat datang PPDS anestesi gitu kan. Mungkin penutupan internship juga belum dijalani, udah jadi PPDS. Siapa nih yang paling cepet banget kayak udah masuk lagi ke sini? Oh oke. Fisma, Dendi sama Fisma ya. Oke, coba Dendi dulu, Dendi. Baik, Teh. Angkatan berapa ya? Saya FK Menjani, alumni FK Menjani angkatan 2013, Teh, lulus tahun 2019. 2019, 2 tahun lah berarti ya? Internship setahun, betul. Selesai 2020, terus 2020, kerja dulu setahun, langsung masuk ya. Oke, betul. Itu kayak ideal way, ya nggak sih? Ideal banget gitu ya. Oke, gimana nih kesan? Betul. Oke. Kalau nadanya sendiri kayak udah cukup, udah ngerasa cukup. Sebenarnya sih saya juga by accident sih Teh, karena pertama. Dan gini nih, ini biasanya yang accident gini seru nih biasanya. Karena pertama saya sempat bekerja di IGD selama 2 bulan mungkin ya di IGD, cuma memang saya ngerasa saya bukan cocoknya di situ. Setelah itu ternyata saya dirotasi lagi, dan alhamdulillah malah ditempatkan di ICU waktu saya tempat bekerja. Dan di sana saya melihat bagaimana seorang dokter anestesi bekerja, dari mulai merawat pasien kritis, kemudian juga dia melewati fase kritisnya sampai stabil lagi. Itu menjadi motivasi saya juga untuk bisa seperti beliau gitu. Jadi lebih banyak kagumnya sih, lebih diperkenalkan lagi di dunia anestesi, khususnya di ICU. Mohon maaf. Saya juga di IGD kerjanya di resusitasi, gimana tuh? Iya benar.
Nggak ada yang cengap-cengap datangnya ke poli gitu kan, nggak ada ya. Nggak ada sih, Datangnya pasti ke betul. IGD gitu. Cuma memang karena saya sendiri sih lebih suka menerima pasien tuh dari awal sampai akhir, kita mengetahui gitu gimana perjalanan ininya gitu ya. Kalau di IGD mungkin kita terlaksana awal, setelah itu kita operkan ke ruangan, entah itu intensif ataupun ruangan rawat biasa, sehingga kita nggak tahu perjalanannya. Tapi kalau misalkan kita merawat dari awal dia kritis, kemudian juga dia stabil sampai kita sembuh, tentu itu ada kebanggaan, ada apa ya, rasa haru tersendiri gitu teh, melihat pasien bisa melewati kritisnya. itu yang saya pikirkan. Kok iya kayak cerita masuk penyakit dalam ya, tapi mungkin kelihatannya seperti memang sama-sama mungkin ya. Coba dibela lah ya, coba kita bela gitu ya, kasih udah masuk soalnya nih ya. Kayak merawat pasien kritis gitu ya. Iya. Udah tapang dagu nih kayak nih anak nih ya. Nah, jadi memang mungkin seru ya kayak ngerawat pasien kritis tuh, dia kayak kita dari awal dia pasien jelek terus kita coba perbaiki sampai kemudian dia baik gitu ya, walaupun mungkin pada akhirnya hasilnya bukan pulang ya, tapi perbaikan dari penyakit kritisnya, dan itu tuh hal yang seru mungkin ya buat Dendi ya, karena melihat di ICU seperti itu, dan memang karena pasiennya sedikit ya, jadi kenal banget sama pasiennya ya kan. Memang untuk kita mengetahui perjalanan penyakit pasien tuh kadang bukan masalah berapa lama kita ngerawatnya, tapi berapa dalam kita menggali pasien itu. Seberapa sering kita kontak dengan pasiennya, dan ya seberapa dalam kita membantu atau menganalisa pasien itu, kita biasanya juga jadi seperti tahu perjalanan penyakitnya ya, gitu mungkin ya. Oke, kalau Visma gimana Visma? Ya Kang Teh, jadi kalau dari saya kalau dari saya mungkin saya di sini salah satu yang paling bungsu ya Kang Teh. Pengalaman saya belum sebanyak pengalaman teman-teman yang lain, tapi pengalaman gagal saya mungkin bisa lebih banyak dari yang lain gitu. Kalau saya lulus 2019 Kang, sama seangkatan sama Dendi. Jadi mungkin jalan saya nggak semulus Dendi gitu. Saya ada gagalnya dulu. Nah, jadi entah itu takdir atau apa, ketika gagal saya selalu teringat salah satu senior yang mungkin sekarang juga residen di anestesi, selalu bilang ke saya bahwa tetap percaya diri, karena sekolah itu bukan untuk orang yang pintar, melainkan untuk orang yang bodoh dan menjadi pintar gitu. Jadi dari situ saya termotivasi untuk masuk ke anestesi gitu. Tepuk tangan dulu dong. Motivasinya out of the box nih ya, out of the box. Berat kayaknya hidupnya memang sebelumnya nih. Udah nyoba berapa kali gitu. Jadi kalau untuk gagal, saya pernah dulu gagal UPDI sekali, UKM PPD. Terus juga pernah sekali tes anestesi kan gagal juga di Unpad, tes kedua kali baru masuk gitu. Oke, jadi memang sebetulnya masalahnya bukan dari kita mampu atau enggak ya, tapi kita mau atau enggak. Kuncinya di situ sih. Selama kita mau kita gagal berapa kali juga pasti diterobos aja gitu kan ya. Nah, mungkin ada beberapa yang saat prosesnya sudah menyadari pentingnya nilai itu, ada yang kalau bahasa Sundanya mah sageleungna, tahu sageleungnya nggak? Orang-orang Bandung kan ya, sageleung itu jadi sejalannya aja, kayak gue jalan aja masuk aja. Tapi ada yang mungkin struggle, sebelumnya berusaha, tapi karena dia mau, akhirnya nyampe juga ya. Either way, sekarang kita udah berada di awal dari perjalanannya. Jadi pasti persiapan sebelumnya itu jadi bekal masing-masing dan jadi nilai diri sendiri gitu kan. Itu bisa jadi pengalaman yang bisa di-sharing satu sama lain gitu ya. Kayak pengalaman kerja mungkin, terus pengalaman bisa cepat masuk. Jadi ketika kita mulai jenuh, kita mulai stressful, raih orang terdekat dulu untuk berbicara. Itu teman seangkatan sendiri, kanan kiri kalian ini gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kadang ada beberapa saat kehidupan residen ini mungkin nggak bisa di-share dengan orang rumah ya, karena keterbatasan dan lain hal, waktu mungkin. Tapi ini kanan kiri kalian ini tuh kalian akan menghabiskan waktu lebih sering dengan ini dibandingkan di rumah. Jadi share lah, biar stressfulnya bisa ditopang bareng gitu kan. Penyulitnya bisa ditopang bareng, orderannya dikerjain bareng gitu kan. Jadi jangan semuanya dilakukan sendiri, kita masuk bareng, keluar bareng seperti yang tadi Dokter Dodi bilang gitu ya. Oke. Nah, tadi kita udah nanya-nanya tentang pengalaman dulu mereka sebelum masuk PPDS, kayak gimana kerjanya. Sekarang saya sih penasaran ya, pasti kan ada juga beberapa orang di sini yang punya keluarga emang anestesi dari awal sebelum masuk sini.
Kayak tadi mungkin si Bakuk punya keluarga bapaknya yang anestesi nggak pernah di rumah. Terus ada Asta juga, bapak sama kakaknya. Mungkin sebelum masuk sini gimana sih bayangan pekerjaan ataupun apa yang akan kalian lakukan sebagai dokter anestesi itu gimana bayangannya dulu gitu sebelum masuk sini? Mungkin sebelum masuk PPDS, gambaran saya tentang ayah saya sebagai seorang anestesi. Bapak, coba follow. Ya udah siang-siang kayak dari tadi kita udah kayak lama banget, udah lapar banget kali ya. Coba suara. Tadi dilihat-lihat juga matanya tuh udah mulai mengecil tuh ya. Gitu. Mau komen dari tadi tapi ditahan nih. Pas dapat ngomong pasti kayak gitu juga. Gimana Bapak? Paling untuk gambaran saya saat saya melihat ayah saya sebagai seorang dokter anestesi sebelum masuk PPDS ya. Paling saya tahunya papa saya kerjanya di kamar operasi setiap harinya, selalu menangani pasien yang kebanyakan juga gawat. Setelah itu ya mungkin waktunya untuk keluarga memang berkurang, jadi itu salah satu hal yang cukup saya ingat sih. Selain itu sih, kenapa saya mau menjadi dokter anestesi ya mungkin karena jarang di rumah kan tadi ya. Selain itu. Itu salah banget pertanyaan pertama, terus jawabnya itu juga teringat. Iya, terus kayak tadi ya itu yang saya ingat memang ayah saya jarang di rumah gitu kan, itu kayak itu kayak jadi gue bingung itu motivasi apa keluhan gitu ya. Jarang di rumah karena banyak kejadian-kejadian unexpected yang terjadi, makanya harus siap kapanpun. Semoga nanti kalau Bakuk sudah berkeluarga dan punya anak juga punya anak yang sangat pengertian sekali seperti ini gitu ya, kayak dari bayi kayak nggak apa-apa bapak nggak usah pulang, aku ngerti. Enggak, nanti anaknya Bakuk ya bapak sih nggak usah pulang, nggak usah. Ngomongnya harus ngomongnya kan sama kan seperti anaknya ya, anaknya. Tone suaranya harus gitu ya, tone suaranya harus gitu benar-benar. Coba kalau Asta gimana? Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kan masalah jam pulang yang nggak tentu tuh emang udah makanan sehari-hari dari kecil ya, bahkan mungkin lebih sering. Bentar. Jadi dari kecil udah. Jadi dari kecil udah jarang pulang ke rumah. Gimana? Dari kecil udah jarang pulang ke rumah ya. Oh, kirain Astanya kayak Asta main yuk, ayo terus pulangnya jam 2 pagi gitu. Tengah malam ya. Kalimatnya harus betul kayak bicara harus betul ya. Maksudnya kalau misalnya lihat orang ayah saya nggak pulang, maksud saya bangun tuh ayah biasanya udah nggak ada, atau saya mau tidur juga biasanya belum pulang tuh sebenarnya udah biasa sih. Maksudnya ya udah jadi rutinitas, jadi nggak begitu dipermasalahkan masalah jam pulang. Tapi sebenarnya yang kemudian menjadi motivasi dan inspirasi saya itu adalah kita kan kadang-kadang dengar dari orang ya, ini kemarin saya dibantuin nih sama ayahnya, atau kenalan gitu yang masih tahu lah, oh ini dibantuin nih, terus ternyata banyak banget. Sebenarnya kan banyak banget cara kita buat bisa ngebantu orang, tapi ngelihat cara ayah saya ngebantu lewat jadi dokter anestesi itu menjadi inspirasi buat saya bahwa saya juga mau bantuin orang pakai jalan yang ini gitu, walaupun mungkin banyak banget jalan yang bisa saya pilih buat ngebantuin orang gitu. Terus kalau menurut saya pribadi jadi dokter anestesi itu merupakan salah satu dokter yang pasti paling sering bersyukur, karena kita kan tiap harinya ketemu sama pasien yang kritis, yang ya bikin deg-degan, bikin jantung mau ikut copot juga gitu ya. Terus di saat kita udah berhasil melewati satu operasi terlewati nih, atau satu pasien kritis terselamatkan nih misalnya, itu kan kita pasti ada di momen ya Allah alhamdulillah udah beres juga nih hari ini gitu kan. Jadi menurut saya sih jadi dokter anestesi maksudnya yang di luar jam kerjanya yang berantakan gitu ya, salah satu poin plusnya itu sih, jadi manusia yang rajin bersyukur. Benar-benar. Memang nggak jarang juga ya kita kalau lagi jaga resus juga ada pasien cardiac arrest, kita juga ikutan cardiac arrest nggak sih? Iya benar. Gitu kan. Ya ampun kok ini pasien kayak gini datang pas gue yang jaga sih gitu kan, so gitu ya. Oke, tadi kita udah sebenarnya mendengar ya, udah banyak banget diomongin. Saya pengen nanya nih sekarang sama Dokter Dodi lagi nih, sebagai mungkin beliau sudah jadi anestesi sudah cukup lama ya pasti ya. Bener nggak sih Dok kalau misalnya anestesi itu memang jarang pulang, sibuk banget, terus kayak
nggak dikenal orang karena ya di belakang meja operasi aja gitu untuk kerjanya ya. Kira-kira benar nggak sih kayak gitu? Terus kalau dari Dokter Dodi sendiri, apa sih nilai yang membanggakan jadi seorang anestesiologis menurut Dokter Dok? Ya, jadi tadi sering disebutkan bahwa anestesi itu jarang pulang ya. Jadi ini sebetulnya bisa benar bisa tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita jarang pulang itu kan berarti volume pekerjaan kita itu terlalu tinggi ya, sehingga boleh dikatakan kita tidak bisa meninggalkan rumah sakit begitu saja. Nah, untuk mengatasi hal itu ya kita mau tidak mau kita harus bekerjasama dengan teman-teman anestesi yang lain ya. Dalam mengertian bahwa kita harus berani, harus bisa untuk bekerja sama ya. Sehingga nanti beban pekerjaan atau volume pekerjaan yang banyak itu kita bagi-bagi dengan teman-teman yang lain. Sehingga nanti kita punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga di rumah. Ya, jadi itu strateginya seperti itu. Kalau kita sendiri yang menanganinya pasti ya kita akan jarang pulang gitu ya, karena memang bebannya terlalu tinggi kalau kita sendiri yang mengerjakannya. Nah terus kemudian kalau untuk dikenal pasien atau tidak ya itu juga relatif ya. Karena apa? Karena biasanya pasien mengenal kita itu bukan karena kita sering ya, kita sering bertemu dengan pasien, itu bukan sebetulnya. Pasien mengenal kita kalau kita bisa meninggalkan satu kesan yang sangat positif ya terhadap pasien atau keluarganya. Itu dia akan mengenal kita. Ya. Kalau kita setiap hari ketemu sama pasien, tapi setiap saat ketemu kita mukanya cemberut, mukanya ini ya kita nggak akan pernah dikenal tapi dalam konotasi yang negatif ya. Nah di sini kita sebagai seorang anestesi kita harus bisa ya menanamkan suatu kesan yang positif terhadap pasien sehingga nanti dia atau keluarganya itu bisa mengenal kita ya. Kira-kira seperti itu kalau kita ingin dikenal oleh pasien. Ya, jadi memang kita tidak seperti sejawat yang lain ya, yang setiap hari mungkin di poliklinik bisa bisa menerima pasien puluhan ya. Kita biasanya mengenal pasien itu saat pasien berada di dalam kamar operasi, saat pasien berada di ICU atau di HCU. Ya, jadi pada area-area tertentu saja kita bisa mengenal pasien. Dan area-area itu adalah area-area kritis. Ya, ada kritis maksudnya apa? Maksudnya itu kemungkinan terjadi risiko atau komplikasi itu sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga di sini mengharuskan kita untuk sering berinteraksi dengan pasien, sering berbicara dengan pasien. Ya. Nah, kalau kita menanamkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik terhadap pasien, saya yakin bahwa mereka pasti akan mengenal kita, akan selalu mengingat kita. Ya. Jadi mungkin itu aja ya yang biasa tambahkan. Itu aja pertanyaannya kan ya? Iya. Ya. Satu lagi Dok, kalau misalnya untuk dokter anestesi itu yang membuat dokter membanggakan dari seorang anestesi itu apa? Yang membuat suatu pride ya. Kita menjadi seorang anestesi itu harus ada satu kebanggaan. Dan saya pikir juga setiap bidang kedokteran yang lain itu punya satu kebanggaan tersendiri. Ya. Nah, yang membuat kita bangga adalah kita tidak dikenal oleh pasien tadi sebetulnya. Ya, tapi di sini yang buat kita bangga, kita tidak dikenal oleh pasien, tapi kita dikenal oleh Tuhan. Ya, itu yang harus kalian garis bawahi. Jadi dengan kata lain bahwa kita bekerja itu bukan supaya mendapat pengakuan dari sesama kita. Kita bekerja dengan tulus, kita bekerja dengan ikhlas supaya mendapat pengakuan dari Tuhan. Nah, kita tidak perlu pengakuan dari manusia, tapi justru kita menginginkan adanya pengakuan dari Tuhan. Dan pengakuan dari yang di atas, dari Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu saya pikir satu kebanggaan dari kita sebagai seorang anestesiologis. Ya, mungkin itu aja yang kita ngomong. Mengingatkan dalam hal ini, maksudnya kita nggak perlu lah dikenal gitu ya, tidak perlu dikenal dengan orang lain itu mah akibat gitu ya dari keluarga kita, tapi kita pasti tetap dikenal Tuhan kita oleh Allah SWT, oleh yang kita lakukan gitu. Itu kan lebih dari cukup. Jadi quality over quantity. Jadi kita nggak bicara masalah quantity, tapi kita bicara masalah quality.
Emang, aduh, gila. Aduh. Iya di acara ini gila, aduh kayak banyak banget ya. Malah kita yang lebih banyak belajar kayaknya ya. Jadi kita termotivasi lagi ya. Oke. Jadi nih ya, sekarang ini kalau misalnya mau nanya sama yang mungkin belum pada berkeluarga ya, ini keluarganya masih join sama kita nggak? Mungkin itu yang mungkin keluarga-keluarga yang terutama ya buat residen-residen yang belum berkeluarga, nih keluarganya sendiri masih ada nggak di sini? Orang tuanya? Orang tuanya Gian, Niken, Fisma. Ya, sudah lebih terdengar? Ya, sudah. Kita pengen nanya nih, mungkin kan teman-temannya Fisma udah banyak yang berkeluarga ya Pak ya, sekolah juga mungkin berkeluarga juga atau berkeluarga dulu baru sekolah gitu ya. Untuk kalau dari Bapak sendiri, berharap nggak sih Fisma dapat jodoh di sekolah sekarang Pak? Kalau kami sih menyerahkan sama yang di atas. Kalau jodoh saya nggak tahu ya. Kita menyerahkan pada Fisma ya, ternyata pada yang di atas. Sorry Fisma masih belum di full di support. mana Tuhan yang Maha Kuasa saja. Oh ya. Yang terbaik buat Fisma. Kalau nanti misalkan di tengah-tengah perjalanan sedang menempuh pendidikan mendapatkan jodoh atau dia nikah, itu adalah yang terbaik. Oke, amin. Ya, kalau Fisma tidak, ya mungkin luas, belum yang terbaik juga. Nah, gitu aja. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan untuk motivasi untuk Fisma untuk sekolahnya? Kalau untuk sekolahnya, karena Fisma mungkin sudah banyak mengalami hal yang ketemu sama batu kerikil, ketemu sama batu cadas. Mungkin sama sekolah yang ke depan itu batu cadasnya lebih besar. Sehingga Fismanya juga harus hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Itu saja dari Ibu. Jaga kesehatan, tetap termotivasi, istiqomah, dan jangan lupa beribadah. Itu saja. Baik. Terima kasih Ibu, orang tua dari Fisma untuk waktunya mau bergabung dengan kami. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih. Baik. Mungkin selanjutnya orang tua dari Gian ya. Gian dari tadi belum ngomong ya dari tadi ya. Coba orang tuanya Gian masih ada di sini ya. Selamat siang Ibu. Siang. Masih ada. Ya. Ibu dari orang tuanya Gian ya Bu ya? Iya. Iya Ibu, ya. Ini dari ibunya Gian mungkin ada semangat atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama Gian? Sekarang belajar dulu. Sambil belajar, misalkan dapat jodoh di sana, ya alhamdulillah itu rezeki ya gitu. Kalau dapat jodoh di sana gitu. Misalkan nggak ada, ya cari lagi gitu yang itu agak di-push ya. Harus positif, harus Jadi, yakin. Iya, jadi harus aktif juga cari gitu ya. Jangan terserah mama Iya. aja. Kan ini gitu, kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak ada cari bukan. Kalau ada kan ngomongnya masih lembut. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya cari. Iya gitu, sebenarnya pengennya gitu ya, cuman nggak enak. Ini kita translate aja soalnya. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Semoga sehat selalu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya di hari Minggu. Di hari Minggu ini ya. Ya, sama-sama. Karena mungkin hanya sama keluarga yang udah punya anak kali ya. Ada keluarganya Kang Bambang. Ini akhirnya masuk nih. Yang tua-tua ditanya keluarganya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ibu. Selamat siang. Ya, ini dengan istrinya Bambang ya? Iya, Bambang betul. ya? Iya, betul. Ya, ini ingin sharing sedikit nih. Kalau sekarang kan udah punya berapa putra? Udah ada 2 putri. Dua putri. Ya, 2 putri ya udah terus sekarang gimana rasanya tiba-tiba ditinggal ayahnya? Anaknya agak protes-protes nggak? Yang pertama ya nanya-nanya dadanya kemana, tapi lama-lama enggak karena udah biasa ditinggal-tinggal. Tuh kan emang. Ya udah enggak nih.
Penasaran ya? Enggak kayak tujuan akhir acara ini tuh apa gitu. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya keluarganya juga ditinggal mulu dari awal. Ngapain gitu dari tadi tuh di sini nggak ada gitu ya. Kira-kira kalau anaknya sekarang udah 3 minggu terakhir ini ya udah mulai sibuk kan ya. Ya sibuk dalam arti sekolah mungkin ya maupun biasanya sibuk tapi ini lebih sibuk. Kira-kira anaknya udah mulai protes-protes gitu nggak? Ngomongnya gimana sih biasanya? Terus caranya ibu untuk memberikan pengertian sama anaknya seperti apa? Kalau nanya-nanya sering nggak terlalu ya, karena memang sudah ada kakinya. Ada kakinya. Nanya sedikit, dada kemana? Dadanya kerja. Oh oke, udah gitu aja. Udah gitu aja ternyata. Emang nggak dikangenin anaknya dari dulu hilang dulu Iya, kayaknya. Anaknya chill juga di rumah. Iya, anaknya chill juga. Karena masih kecil juga kali. Calon-calon baku kayaknya nih ya. Iya, kan itu anak gede-gede kayak baku. Boleh mungkin dilihatin putrinya. Ada yang mau diomongin nggak sama Dada? Nah. Halo. Aduh lagi minum susu. Ini yang kedua. Oh lagi nyaman. Nggak kayak ada nggak ada bapak, enjoy. Enjoy aja. Yang penting susu ada. Gak usah ribet kan. Nah, kalau untuk ibu sendiri boleh minta mungkin semangat atau bentuk ada yang ingin disampaikan nggak sama Kang Bambang nih untuk menempuh pendidikan ini ke depannya kan pasti udah ngobrol banyak ya. Kira-kira ada yang ya banyak pertimbangannya. Yang apa ya? Yang pertama jaga kesehatan. Yang kedua, tetap semangat, jalani pendidikannya sampai akhir dengan baik. Terus, saya sama anak-anak di sini baik-baik aja. Udah, itu aja. Ampun, itu kayak kalimat sederhana tuh powernya gede banget ya. Saya sama anak di sini baik-baik aja udah biasa. Gitu. Udah biasa. Karena nanti akan ditanyakan ke seluruh Indonesia gitu ya. Kurang baik. Udah biasa. Itu Anda emang dendam aja. Oke, makasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Terima kasih kembali. Ya, selalu juga buat putri-putrinya. Nggak sedih-sedih ditinggal sama ayahnya. Enggak sih kayaknya. Tetap enjoy. Baik, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi mungkin ini ya. Keluarganya Nadia kali ya. Lagi isoman bareng enggak? Enggak ya? Enggak ya. So, kan kalau nggak salah suaminya juga residen ya. Setahu saya gitu nih. Halo, selamat siang. Halo. Siang. Ini dengan siapanya Nadia ya? Adiknya. Adiknya. Ini kayak ditodong sih sama kakak. Iya, kayak. Lo ada kerjaan nggak? Buru join Zoom sekarang gitu. Join Zoom sekarang. Tahu pokoknya. Awas lu ngomong macam-macam ya. Iya. Ini kalau adiknya Nadia dokter juga? Iya. Oh dokter juga. Dokternya di mana? Udah selesai? Udah, lagi ngambil PPDS juga. Oh, PPDS apa? Mata. Di mana? Di Cicendo, iya di Unpad. Oh di Unpad juga, bareng nih masuknya. masuknya? Bareng ya? Masuknya bareng ya? Iya, masuknya bareng. Bareng masuknya. Nah, gimana sih menurut kamu tanggap pas tahu kalau ini ceritanya mau daftar bareng nih, terus kayak kakak mau ke anestesi, terus tanggapannya gimana kan? Ngapain sih lo ke anestesi? Udah mata aja lah, orang nggak ada situ-situan gitu. Atau gimana? Sotoy. Belum Cicendo. Gimana tanggapannya pas tahu kalau kakaknya mau jadi anestesi? Sempat gitu sih di awal, soalnya kan anestesi emang terkenal sibuk banget. Jadi waktu di awal juga nanyain banget kenapa mau anestesi, tapi sampai akhir ya tetap maunya anestesi, jadi ya udah ngikut aja. Gimana kakak? Waktu itu bilangnya mau jadi anestesi kenapa? Iya, coba. Nadia nggak tahu juga, dari dulu udah dari koas deh kayaknya, dari zaman koas emang sukanya sama anestesi gitu. Kalau ditanya kenapa, cuma bilangnya soalnya suka di ruang OKA gitu. Nggak tahu juga sih alasan aslinya kenapa. Padahal di OKA banyak ya? Iya banyak. Iya makanya. Operator juga banyak. Banyak kayaknya anestesi ya. Jadi emang ini juga cita-cita lama ya dari kakaknya ya? Iya sepertinya gitu. Kalau dari adanya ini ada kekhawatiran nggak terhadap mungkin nanti kedepannya gimana nih, sekolahnya masih sibuk banget atau apa gitu, ada kekhawatiran nggak? Mungkin cuman lebih ke waktu buat keluarganya aja ya, tapi dari zaman kerja kakak emang udah sibuk banget sih. Bukan harusnya bisa. Semua temanya tuh gitu. Mohon maaf pemirsa ya. Semuanya
ngomongnya di briefing dulu apa gimana? Iya, semuanya tuh emang kayaknya dibilangnya nggak pernah Tapi dari kayak, awal emang. oh emang bukan anaknya kali ya, kayak anak nemu di mana gitu ya, emang jarang pulang. Emang udah jarang pulang berarti ya dari muda ya? Dari muda. Oh dari muda ya, maksudnya dari dulu ya. Jadi mungkin keluarganya juga nggak heran gitu ya kayak gini ya. Oke, harapannya gimana nih buat kakaknya, doanya tuh dukungannya mungkin sebagai adik juga kayak, aduh aneh banget sih kenapa mau ke anestesi, tapi punya mungkin ada motivasi atau dukungan nih buat kakaknya yang sekarang lagi mau menjalani kehidupan residensi anestesi. Belum. Saling menyemangati aja, terus sama-sama cerita kalau emang ada masalah. Kan semester 1 emang yang paling berat gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa paling cerita aja. Walaupun emang nggak bisa bantu banyak sih. Cuman paling enggak kalau ada masalah bisa disalurkan gitu. Jadi teman sharing gitu ya. Iya, support system bareng. Penasaran nih, kan adenya sama kakaknya masuk bareng nih PPDS ya, pasti bakal sibuknya bareng. Keluarga orang tuanya sendiri ada komentar nggak kenapa masuknya bareng, terus gimana pendapatnya masuk bareng-bareng kayak gini PPDS? Nggak ngomong kayak adiknya nanti aja sih semester depan gitu atau ya. enggak nanti susah dong ketemunya buat keluarganya lagi semuanya masuknya bareng-bareng gitu. Enggak sih, kemarin emang disuruhnya bareng, soalnya kebetulan anak-anak kan udah ada di umur yang bisa dititipin. Jadi udah masuk aja bareng biar cepet lulus gitu. Atau mungkin feeling saya sih kayaknya ini emang dua-duanya anaknya jarang pulang aja. Iya emang. Ada nggak ada ya udah. Ya udah gitu kayaknya malah mengurangi beban di rumah kayaknya malah ya. Kamu tuh pusing gitu, cuma tiduran doang. Datang malam pulang pagi ngapain juga di sini udah sekolah aja gitu. Emang berarti emang rata-rata udah kayak gitu hidupnya ya, jadi nggak terlalu banyak perubahan gitu sekarang masakan PPDS. Ya udah oke. Makasih ya buat waktunya untuk adiknya Nadia, sukses juga buat PPDS. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini dengan istrinya Gama ya? Iya. Oke. Jadi untuk Gama sendiri nih, gimana nih komentar dari istrinya mau masuk PPDS anestesi ini bakal sering mungkin sebelumnya ada komunikasi ya jarang di rumah dan akan sulit lagi untuk waktu sama keluarga. Pendapat istrinya sendiri bagaimana nih terhadap kemungkinan itu ke depannya? Sebenarnya dari awal emang udah ngedukung sih, jadi ya udah sama-sama nyiapin aja nanti ke depannya kalau emang masuk ya berarti emang itu yang terbaik gitu. Jadi ya udah prepare aja dari sebelumnya, tetap nyemangatin maunya gimana. Kalau emang mau ngambil secepatnya ya lebih baik gitu. Nadanya agak ini ya? Iya, agak-agag. Ikhlas apa gimana? Ya, emang gimana lagi? Sama yang terbaik. Sebagai perempuan merasa tergelitik dengan intonasi suaranya. Ini dipaksa buat ikhlas ya sama agama enggak? Ya kurang lebih begitu sih. Terkuat. Agak jujur ya keluar. Ya diancam nih ya, ikhlas ya. Oke. Ada mungkin ada pesan-pesan? Kan Gama sendiri juga udah punya putri ya? Iya, putra? 2. Kedua. Makin paksaan tuh kayaknya ya. Lagi ribet juga ada 2 gitu ya. Udah 2, cabut lagi gitu. Iya. Nah gitu, untuk anak-anaknya sendiri gimana? Mungkin masih nyari-nyariin untuk 3 minggu ini yang udah sering jarang ke rumah atau gimana? Nyariin sih, anak yang pertama kan emang udah cerewet banget. Jadi nyariin abahnya kemana, kok nggak pulang-pulang gitu. Kok lama banget nggak pulang katanya gitu. Terus ngasih taunya gimana tuh? Jawabnya gimana tuh? Taunya abahnya lagi sekolah, nanti juga pulang. Tapi ya kalau abahnya sempet gitu. Terus nanti abahnya sempet. Itu agak sinis di belakangnya. Iya. Kayak agak sempet nggak lu gitu? Abahnya lagi sekolah, nanti pulang. Kalau sempat. Kalau sempat sambil ngasah pisau. Terus iya terus nanti anaknya, ya ampun sekolah ternyata nggak pulang-pulang ya, aku nggak mau sekolah nanti. Bahaya ya. Oke, kira-kira ada ini nggak pesan atau mungkin motivasi atau mungkin dendam yang belum terucapkan yang ingin disampaikan? Ya, yang pasti sih jangan lupa ibadah di sana, jangan lupa makan, jaga kesehatannya.
Terus jangan lupa juga di rumah ada istri sama anaknya 2. Lihat ya, lihat gesturnya, intonasinya. Jadi depan tuh cuman pembukaan. Belakangnya itu penekanan jangan lupa makan, masih baik kombinasinya. Jaga kesehatan. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa ingat di rumah ada istri, ada sama anak. Ya. Mungkin teman-teman ini semua jangan sudah... tiba-tiba ada tagihan ke Istanbul. It's my dream, Mas. Ya ini udah jadi telinga yang mendengar sudah banyak nih ya. Nanti orang-orang yang ada di sini ikut bertanggung jawab juga terhadap hal itu. Nanti agama akan dijaga oleh 11 orang yang lainnya untuk ingat istri dan anak di rumah. Iya betul, dititip. Nah tuh, kayaknya emang nih ya paling makanya kalau minta izin sekolah tuh yang baik coba. Iya coba nih. Dikasih dulu maunya apa, gitu dibaikin dulu, beliin apa. Gitu. Jangan diem dijebak. Itu kayak dijebak. Ini sekolah nggak bilang-bilang ya kayaknya ya. Bilang nih tiba-tiba ngasih tahu udah terima, istrinya kayak ya gue mau gimana orang. Ya udah. Oke, makasih ya waktunya buat istrinya. Iya, sama-sama. Ini juga. Nanti agamanya di sini dijagain oleh orang-orang kok. Iya, terima kasih. Oke, makasih. Iya. Oke, selanjutnya keluarga yang masih ada di sini ada keluarganya Kang Wahid ada? Tadi belum ya? Halo, ya selamat siang. Selamat siang. Ini dengan siapanya dari Kang Wahid? Saya adik kandungnya. Adik kandung. Kok ya itu mirip banget ya? Kok lagi PPDS bisa di rumah sih? Mirip ya. Adiknya ini profesinya dokter juga? Bukan. Bukan ya? Wah ini seru nih. Nah seru nih ditanya nih. Gimana nih tanggapannya kakaknya masuk anestesi? Sebetulnya sih ini kan memang salah satu salah satu tujuan ya, kalau misalnya memang dari awal juga memang menggebu-gebu kan mau jadi spesialis, terus kan memang ini kan salah satu ya caranya untuk untuk salah satu ya kan kita kerja sebenarnya kan yang paling terbaik untuk manusia itu kan manusia yang paling baik kan adalah yang bisa paling bermanfaat lah. Nah inilah adalah salah satu cara yang memang dia pilih gitu dengan menjadi dokter pertama gitu, walaupun kan memang dulu juga maksudnya dia memilih jalan yang cukup sulit lah ya dibanding kita yang lainnya gitu kan, ngambil profesi dokter kan udah susah, kuliahnya susah, lulusnya juga susah gitu ya, walaupun kerjaannya mungkin lebih enak gitu. Dan memang akhirnya kenapa ngambil anestesi karena mungkin kan tadi sudah diceritain kalau misalnya memang udah lama ya kerja di rumah sakit, dia juga udah paham lah ya masing-masing direktori seperti apa, sampai akhirnya mungkin merasakan bahwa ya inilah passion saya ini adalah di anestesi gitu. Dan alhamdulillah akhirnya itu alokasi jalan bahwa di tahun ini bisa keterima gitu. Kalau saya sih pribadi maksudnya ya kita kan sama-sama saling support gitu, dia mau sekolah juga ya kita dorong gitu, terus kan adik-adiknya mau sekolah juga dia support juga maksimal gitu, jadi kita sama-sama saling support lah gitu untuk mengejar apa yang mau kita capai gitu. Ini kayak lagi ngewawancarain calon PPDS anestesi nggak sih? Iya benar. Jawabannya sangat kok sama. Iya, setting ya sama kakaknya suruh ngomong gitu ya. Dijawab kayak gitu ya. Mungkin karena sama-sama ikutan ini interview kali ya, cuman kan beda interviewnya. Di sampingnya ya kasih jawaban ya. Interview di sampingnya ya kayak ngasih jawaban ya. Gini jawabnya, gini jawabnya. Oke, berarti itu emang udah full support banget ya dari adiknya ya. Paham ya keluarganya juga ya. Iya, sudah paham sih kita. Pesan yang mungkin mau disampaikan sama kakaknya? Mungkin yang pertama itu jangan lupa kalau misalnya memang ya kita memang sibuk, tapi jangan lupakan sama kayak apa yang diingetin sama orang tua kita, kalau kita tetap ibadah nomor 1, sempatkan ibadah untuk di nomor 1-kan gitu. Kita tahu bahwa memang sibuk pasti gitu, tapi ingat bahwa tujuan kita hidup ini kan buat ibadah. Kemudian yang kedua itu fokus dan konsisten. Jadi kalau misalnya nanti keberjalanannya ada yang susah gitu, ingat bahwa ingat tujuan awal mau sekolah itu mau ngapain gitu. Terus ingat itu gitu, jangan sampai kita down gitu. Dan untuk selanjutnya jangan terlalu banyak pikiran, fokus aja gitu, fokus sekolah. Kalau misalnya ada problem apa gitu, kamu punya keluarga gitu, percayakan kepada keluarga dan nanti insya Allah kita akan support supaya ya nggak terlalu banyak lah problem yang dihadapinya gitu. Jadi jangan lupa juga kalau misalnya kamu nggak sendirian gitu, selain punya teman, selain punya keluarga gitu.
insya Allah semua prosesnya itu akan dipermudah dan semoga lancar dan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Oke, terima kasih tuh udah full banget sih Gila motivasinya banget kayak. Beneran sih support luar biasa Supportnya banget luar dari biasa. keluarga Ini ya. 1000% kayaknya yang paling support di antara yang Iya. lain. Cuma ngerangkum jawaban semua aja sebetulnya. Oh, ngerangkum yang diucapkan semuanya ya. Kayak kebalik antara tadi yang support buat Gama, habis itu langsung ke Wahid kayak Jauh ya. Iya lain jauh gitu ya Jadi kayaknya ya. kelihatan kayak waduh yang tadi wah iya nih kayaknya ada Iya. masalah kayaknya. Oke, makasih ya buat adiknya. Iya, Wahid, sama-sama. Kang Wahid, untuk waktunya ya. Maaf mengganggu loh. Oke. Makasih juga untuk supportnya ya. Kayaknya ada Iya, satu sama-sama. lagi yang belum ya, yang penasaran Coba sih. masih ada nggak masih bergabung dengan kita nggak keluarga? Yang penasaran sih dari keluarganya Bakuk ya, coba ya. Kan dari kita omongin tapi nggak pernah nongol keluarganya. Selamat siang. Selamat siang. Dengan orang tuanya Bakuk ya? Iya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya mamanya Habakuk. Sebenarnya tadi papanya pengen ikut juga, cuma ya tadi kan memang pekerjaannya itu selalu menuntut dia harus standby atau harus pergi kalau ada operasi. Jadi tadi mohon maaf papanya nggak bisa gabung. Ya. Oh ya nggak apa-apa, kita juga sebenarnya penasaran ya, pengen nanya juga nih sama bapaknya Bakuk karena tadi salah satu sosok yang menginspirasikan dari bapaknya. Dan alasannya karena jarang di rumah gitu. Alasannya tadi jadi ya. ingin seru banget kayaknya. Iya, pengen ditanya gitu. Tapi mungkin sama mamanya juga bisa terwakilkan ya. Gimana tuh tanggapannya tadi mendengar pas kita tanya, oh ya Bakuk inspirasi dari mana? Oh dari papanya karena sama anestesi. Emang kenapa anestesi kelihatannya gimana? Iya jarang di rumah ya. Tanggapan dari mamanya gimana nih? Kalau Bakuk sepertinya mengidolakan papanya karena jarang di rumah katanya. Gimana tuh? Sebenarnya enggak ya, mungkin inspirasinya dia. Tapi saya lihat dia sebenarnya dari waktu sebelum waktu dia lulus dari FKU 4 memang sudah ada keinginannya untuk dia mengikuti jejak ayahnya. Sebenarnya terinspirasi, tapi memang mungkin jarang di rumah, iya betul ya, apalagi waktu anak-anak masih kecil-kecil itu juga hal yang sama mungkin terjadi dengan tadi saya lihat teman-teman Bakuk yang sudah berkeluarga itu ya memang seperti itulah ya, memang tugasnya seperti itu. Kemudian juga kalau setelah menjadi dokter anestesi itu juga harus siap dipanggil kapanpun, jam berapapun, mungkin itu sih. Jadi ya Bakuk harus tetap semangat juga tuh seperti papanya. Tuh, jadi Bakuk kayaknya nanti kalau udah jadi anestesi, kalau terus sering di rumah sama mamanya disuruh, kamu kok di rumah terus sih? Iya, kok kayak anestesi sih gitu ya. Kamu kok kayak anestesi sih? Oke, kalau dari Ibu sendiri, gimana kesan-pesannya untuk mendampingi sebagai seorang anestesiologis gitu ya? Apa sih hal-hal yang mungkin paling berkesan selama mendampingi beliau dari mamanya Bakuk nih? Ya, jadi saya sebagai pendampingnya dokter anestesi ya memang kita harus siap kalau misalnya kan kadang-kadang tadi juga disebutkan ya operasi itu nggak mengenal waktu, jadi bisa kapan aja. Kadang-kadang dulu tuh sudah siap untuk pergi ke kondangan gitu misalnya, toto nggak jadi gara-gara ada operasi, atau saya harus pergi sendiri ya nggak apa-apa juga gitu. Nah mungkin seperti itu sih karena memang sudah tugasnya, tapi saya pikir anestesi ini memang tadi jarang tidak ketemu pasien ya, tidak ketemu pasien, tapi ketemu pasien-pasien yang sudah gawat seperti di IGD atau harus dioperasi atau di ICU gitu. Jadi memang tugasnya berat dan menurut saya sangat membantu. Tadi seperti yang disampaikan Dr. Dodi ya dok, mungkin pasiennya nggak kenal gitu. Kalau misalnya seperti spesialis yang lain seperti mungkin spesialis anak atau internis gitu, itu mungkin pasiennya kenal gitu. Tapi kalau anestesi mungkin jarang, kecuali tadi bisa menyampaikan atau menjelaskan kepada pasiennya secara baik informasinya, sehingga itu membuat pasien-pasien yang dibantu itu mengingat dokter anestesi tersebut, mungkin gitu.
Oke, Ibu, kalau Bakuk udah punya calon belum, Bu? Tanya sendiri deh sama Bu. Kira-kira nih, kalian sharing aja, mungkin Ibu juga ingin ceritanya menyampaikan sesuatu kepada calonnya Bakuk sebagai pendamping anestesi. Kira-kira ingin menyampaikan pesannya apa nih? Kayak sabar-sabar ya atau gimana? Coba Bu. Tapi ya saya nggak tahu, mungkin Habakuk sudah punya teman dekat ya Habakuk ya, tapi saya rasa teman mungkin kan karena seprofesi juga mungkin ya mudah-mudahan bisa mengerti lah ya, dengan kalau sama-sama satu profesi kan mungkin bisa mengerti. Kalau saya kan memang bukan dokter, jadi memang bidangnya sangat berbeda gitu ya. Mungkin itu sih. Oh, seprofesi ya, Bang? Seprofesi. Ya? Coba nih, coba seprofesi ya. Seprofesi ya calonnya ya. Seprofesi. Oh gitu. Oke. Jadi mungkin memang harapannya lebih mudah mengerti ya, Bu ya, dibandingkan Iya, kira-kira yang seperti bukan itu. medis nih. Oke. Udah ditekankan kok. Mudah-mudahan lebih mengerti kan, nanti disampaikan aja ya. Baik, Ibu mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat Bakuk untuk motivasinya atau pesan-pesannya dari Ibu? Iya, tetap semangat, jaga kesehatan Habakuk ya. Jadi memang harus sehat nih semua Habakuk dan teman-temannya. Jadi harus jaga kesehatan supaya keberlangsungan studinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga fokus pada studinya sampai mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan pendidikannya, PPDS-nya sampai selesai. Mungkin itu dari saya. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya di hari Minggunya ya Bu ya. Baik, untuk mungkin terakhir nih ada keluarganya dari Dendi. Oke, masih di sini, masih bergabung dengan kita? Halo, selamat siang. Dan saya istri. Siapa aja Dendi ini? Istrinya. Istri. Oh, lagi di jalan ya? Lagi nyetir nggak? Enggak dok, kebetulan di setirin dok. Oh enggak ya, oke. Aman berarti ya? Oke. Kira-kira ini nih, gimana mau dong share kesan pesannya pas tahu kalau Deni udah masuk ke jadi residen anestesi nih? Pertama kali pas tahu kabarnya gimana? Alhamdulillah, semua keluarganya juga alhamdulillah ya bangga gitu. Suami saya masuk. Sebelum-sebelumnya juga, sebelum masuk ke PPD anestesi juga udah ada wejengan-wejengan dari keluarga-keluarga yang sebelum-sebelumnya juga yang spesialis, sama yang dosen-dosen juga bilang kalau misalnya di spesialis tuh banyak rintangannya tapi harus banyak ikhlasnya juga gitu. Dan keluarga-keluarga udah siap support secara mental, finansial, dan doa. Selalu ingat juga kita harus berbuat baik, kita memiliki niat baik, jadi melakukan kegiatan apapun harus karena niat baik dan Allah ya, maka usaha dan pelakuan kita baik pun hasilnya juga bakal baik. Dari 3 minggu ini udah jarang pulang kan ya? Gimana nih rasanya, udah mulai sering ditinggal, udah mulai ada perasaan gimana gitu, ada nggak? Sebelumnya saya juga support suami ikut pindah juga ke kosan juga ke Bandung. Kebetulan juga saya juga lagi kuliah S2 juga di Bandung. Oh, jadi punya kesibukan juga ya, kuliah S2, jadi sama-sama sekolah nih sekarang ya, sama-sama sibuk ya, kayak secara langsung kayak ya masa lo doang, gue juga gitu ya. Gue doang ditinggal nih. Masa lo doang yang tinggal, gue juga gitu ya. Oke, berarti sekarang semuanya dua-duanya lagi menempuh masa pendidikan ya, barengan ya masuknya, atau siapa duluan gitu enggak? Oh, saya S2 lagi tesis sekarang, lagi manajemen udah mau selesai ya? Udah mau selesai, oke. Berarti mudah-mudahan lancar ya. Ada mungkin pesan atau motivasi buat ini nih untuk sekolahnya, yang ini kan udah mau selesai, yang satu baru mau mulai. Kira-kira ada nggak? Ingat kegiatan apapun juga, ingat jangan lupa libatkan niat karena Allah sama niat baik ya. Terus kalau ada masalah apapun, rintangan apapun juga jangan lupa curhat sama istri, sama Allah, sama keluarga juga. Di keluarga kita juga akan support, full support juga gitu. Kan ingat juga niat awalnya kan di sini kita niatnya baik ya, tujuannya mau sekolah, terus lulus tepat waktu dan membantu orang. Kalau udah membantu orang pun harus ikhlas, jangan mengharapkan timbal balik balas kebaikan kita juga gitu. Apapun juga harus ikhlas gitu dari niat Allah. Terus jangan aneh-aneh juga di sana,
jangan nakal gitu, jangan hal-hal negatif gitu. Selalu pesannya di akhir. Yang ditekankan di akhir selalu. Biasa, ya depan tuh cuma pembuka doang. Iya, depan tuh kayak ini, jangan nakal, jangan main-main itu. Jangan nakal, jangan aneh-aneh. Nah, udah intinya itu. Intinya itu. Ingat keluarga. Menyetujui loh, setuju soalnya. Ya ini didengar juga oleh semua teman-teman Santai untuk menjaga supaya Dendi jangan nakal, jangan aneh-aneh ya. Kalau udah mulai nakal atau aneh-aneh, dilapor kepada yang berwajib. Nah, ada di sini. 1x24 jam wajib lapor soalnya. 1x24 jam wajib lapor sama istri ya. Oke, baik, makasih buat waktunya ya. Maaf mengganggu kegiatannya di hari Minggu. Mudah-mudahan lancar juga tesisnya. Dan pesannya juga bisa tersampaikan dengan baik untuk kelancaran sekolahnya Dendi. Kayak ini udah semua ya? Kayaknya udah semua ya. Sudah semua ya. Juga ya kayaknya acara ini dari awal. Mungkin penutupnya kali ya. Mungkin dari Dokter Dodi. Dari Dokter Dodi. Yang mau disampaikan untuk keluarga ya. Buat keluarga baru anestesi ini apa yang mau disampaikan? Untuk keluarga-keluarga yang mensupport anak-anak barunya Dokter Dodi nih, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Dian, terima kasih Ilman ya. Jadi nggak kerasan ya. Sudah ngobrol berapa sih? Sekitar 2 jam ya? 2 jam ya? 2 jam. Lumayan kering nih. Panitia nggak ngasih apa-apa nih. Ilman sama Dian mah nggak kerasa ya. Oke, jadi ini untuk orang-orang yang dicintai yang sedang menyaksikan acara ini di rumah ya. Tadi saya lihat ada istri, ada mama, ada adik, ya, terus ada papa ya. Jadi saya atas nama teman-teman di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK 4 ya, mengucapkan terima kasih ya. Kenapa? Karena sudah dipercaya nih ya, sudah dipercaya untuk mendidik anak, mendidik suami atau istri ya. Dan kita semuanya, bukan cuma saya ya, kita semua itu maksudnya saya dan staf yang lain berkomitmen ya untuk mendidik anak-anak kami ya. Jadi meskipun di rumah dia menjadi suami atau menjadi istri, tapi kalau sudah masuk ke Departemen Anestesi, mereka akan jadi anak-anak saya dah. Dan namanya anak-anak itu pasti akan dijewer, akan dimarahin ya. Ya. Jadi kita di sini bukan cuma mendidik menjadi seorang anestesiologi, tapi kita juga mendidik moral mereka ya. Moral itu bagaimana berinteraksi dengan pasien, bagaimana menghargai pasien, bagaimana menghargai keluarga pasien ya. Jadi kita mendidik mereka ke arah sana, bukan cuma mendidik menjadi seorang anestesiologi aja. Jadi jangan kaget nanti kalau nanti curhat tadi malam habis dimarahin, tadi pagi habis dimarahin oleh Dokter Dodi, tadi pagi dimarahin oleh Dokter Nurita atau Dokter Erwin. Jangan kaget kalau mendapatkan curhat dari mereka ya, karena kalau sudah masuk ke Departemen Anestesiologi, mereka adalah anak-anak saya dan saya mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan mereka apabila mereka sudah mulai berjalan di jalan yang bengkok ya. Jadi itu. Terus yang kedua, kita juga mohon support ya, mohon support dari pihak keluarga. Kenapa? Karena kita mungkin berinteraksi dengan mereka itu dalam waktu yang terbatas ya. Tidak setiap hari saya bertemu dengan mereka ya. Karena apa? Karena mereka lebih banyak mungkin nanti bekerja di kamar operasi, bekerja di ICU, bekerja di IGD atau di HCU. Sementara kalau saya atau konsulen-konsulen lain mungkin tidak setiap hari akan masuk ke kamar operasi, akan masuk ke ICU. Jadi memang interaksi kita dengan mereka itu tidak setiap hari terjadi ya. Nah, di sini kita mohon support dari keluarga ya, agar supaya keluarga bisa memberikan motivasi pada mereka, terutama pada saat mereka berada pada level yang paling bawah, pada down mentalnya katakanlah ya. Itu peran dari keluarga itu sangat-sangat menentukan sekali. Ya, jadi itu sekali lagi mohon support dari orang-orang tercinta di rumah ya, agar supaya mereka bisa bangkit kembali, bisa pada akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Dan yang terakhir, tidak usah takut ya, bahwa kita akan menjaga mereka ya, kita akan menjaga mereka. Ini adalah salah satu upaya ya dari kita departemen agar supaya sistem imun mereka itu tetap bisa terjaga ya. Setiap 2 minggu sekali kita mengajak mereka jalan-jalan ya, kurang lebih 10 km lah
Kemudian habis jalan-jalan kita membuat acara seperti ini ya. Ini sebagai satu cara untuk refreshing, sehingga kita harapkan merupakan salah satu imun booster buat mereka ya. Terutama di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Dan khusus buat Nadia ya, kita selalu memantau ya, nggak usah takut, teman-teman kalian ada di sini. Dan mereka yang akan menjaga kamu ya, dan kondisi kamu tetap akan terpantau oleh mereka dan akan dilaporkan ke saya atau ke KPS. Jadi kamu tidak sendirian ya, karena bukan cuma Nadia aja sekarang yang sedang isoman. Ada 9 orang lagi teman-teman Nadia yang juga sedang isoman, dan kalian tidak sendirian. Banyak teman-teman kalian yang akan senantiasa membantu kalian. Jadi tidak usah takut, tidak usah merasa down seperti ditinggalkan, tidak usah, tidak perlu. Ya, karena teman-teman kalian akan selalu mendampingi kalian, akan selalu menemani kalian, dan akan selalu mensupport kalian. Ya, mungkin itu aja closing statement dari saya. Dian, kita ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak kita ya. Baik, terima kasih juga untuk Dr. Dodi yang sudah membersamai kita ya, kayak ngobrol 2 jam. Ngobrol 2 jam, ngalor ngidul. Mungkin ya. Ya, mencatat mana nih yang udah jago ngomongnya nih ya. Mana yang udah jago ngomongnya, mana yang belum ya. Ya. Oke, mungkin itu kali ya akhir dari bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ngocoblak hari ini ya. Hari ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi baru juga buat teman-teman yang ada di sini. Akhirnya punya kesempatan untuk saling sharing motivasi masing-masing, juga memberikan sedikit informasi dan mungkin pencerahan juga ya untuk keluarga yang ada di rumah. Saling sharing juga, jadi saling mengenal satu sama lain. Ini loh teman-temannya, ini loh keluarga barunya di sini. Selain memang motivasi dari keluarga, juga mereka sudah mendapatkan motivasi penuh dari keluarga di dalam sini, dari keluarga besar anestesiologi. Mudah-mudahan itu semua bisa memberikan efek yang positif terhadap perjalanan karir mereka ke depannya, terhadap moral dan mungkin mental mereka ke depannya ya, sesuai dengan arahan dari Dr. Dodi. Oke. Nanti buat penutupan akan ada penampilan lagi nih dari mereka itu, sebagai penutup. Talent anestesi, nggak cukup anestesi. Satu, nggak boleh cuma satu ya. Kalau anestesi depan, entertainment ini. Iya betul. Jadi kalau udah tampil nggak ada anestesi tampil cuma sekali, nggak boleh. Nggak ada. Minimal 2. Minimal 2 ya kan. Oke. Sampai ketemu lagi di episode Ngocoblak selanjutnya. Ngobrol belak-belakan bersama anestesi. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Anestesiologi Unpad. Yang pernah menyakiti aku, mengecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata. Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecil masih mencintai.